Malam ini kita akan kembali bersama-sama dengan Kak Gren. Kak Gren ini, ya saya panggilnya Kak ya. Kalau Pak kayaknya rasanya ketuaan ya, walaupun Benar, sudah Kak. pantas dipanggil Pak. Selamat sore. Ya, Sore-sore, Kak Ana. iya beliau suami satu istri, ayah satu orang anak. Masih satu kan ya anaknya ya? Iya, puji Tuhan masih satu, belum nambah. Iya. Dan sekarang mengajar juga di salah satu STT di Jakarta. Latar belakangnya adalah teologi dan juga studi gender di UI ya. Yes, betul. Oke, ini formatnya katanya mau talk jauh itu ya. Iya, Jadi, bener. Jadi nanti Kristi kan akan bacain dari Google Form. Kita ada bagian Google Form, Kak, di grup. oke. Nah, dari Google Form itu mungkin bisa ditanyain, disisir pertanyaan yang bisa. Terus kalau Bapak Ibu, teman-teman ada yang mau nanya lagi di sekarang, misalnya belum sempat nih nulis di Google Form, mau nanya langsung di chat atau mau raise hand langsung habis itu, boleh silahkan. Gitu aja sih, Kak Ana. Oke, silakan. Jadi langsung aja ya. Kalau misalnya Langsung. tadi ya dikatakan ya, kalau ada yang mau tanya langsung aja angkat tangan gitu ya. Ya, Oke, pokoknya silakan Kak apa Gren. aja tentang seks hari ini ya. Thank you, Kak Ana. Silakan, Christine. Oke, selamat malam teman-teman semua. Eh, ini sudah ada pertanyaan di Google Form yang udah dibagikan. Yang pertanyaan yang pertama, apakah seandainya manusia tidak pernah jatuh dalam dosa, tidak dimungkinkan ada warna-warni dalam jenis kelamin, dalam kurung bukan gender. Saya juga kurang ngeh sama pertanyaannya. Mungkin Kak Glenn lebih memahami arah pertanyaannya kemana. Silakan Kak. Yes. Oke, makasih, Christine. Pertanyaannya kalau boleh saya ulang sedikit, intinya adalah bicara soal kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah ada warna-warni ya dalam tanda kutip mungkin keunikan atau perbedaan dalam jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan kita ketahui kayak pertemuan berapa minggu lalu, saya lupa antara 3 minggu atau 4 minggu, itu kan bicara soal organ genital ya, tentang kalau laki-laki itu dengan penis, kalau perempuan itu ditandai dengan vagina dan rahim gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin arahnya adalah kepada apakah kalau misalnya nggak itu dalam dosa, apakah ada apa yang sekarang disebut sebagai penyimpangan sosial begitu ya? Apakah ada? Nah, pertama-tama saya harus jelaskan dulu. Hari ini formatnya talk show biar saya bisa langsung direct atau secara langsung menjawab apa yang teman-teman, Bapak Ibu sekalian ingin ketahui tentang seksualitas karena saya menekuni hal bidang itu ya. Karena kalau saya bagi materi seperti kemarin cukup panjang dan cukup mungkin terlalu luas gitu ya. Nah, itu takutnya jadi miss. Nah, tapi lebih baik kita mungkin gunakan waktu ini kita bisa tanya jawab secara langsung dan saya langsung to the point menjawab apa yang diinginkan untuk diketahui gitu ya. Nah, tadi kita balik ke pertanyaannya, apakah akan ada warna-warni misalnya perbedaan jenis kelamin laki-laki perempuan begitu ya? Seperti yang kita ketahui, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, dari Alkitab itu dari awal rancangannya manusia itu dirancang dengan tubuh yang seksual gitu Bapak Ibu. Jadi manusia ini sebenarnya makhluk seksual memang rancangan awalnya. Baik ada dosa maupun tidak ada dosa, rancangannya adalah makhluk seksual. Artinya apa? Bukan hanya makhluk yang punya organ kelamin beserta dengan kondisi biologisnya masing-masing ya. Misalnya laki-laki mengalami mimpi basah ketika puber atau perempuan mengalami menstruasi ketika puber, bukan hanya itu, tapi segala keberadaan kita hari ini. Saya garis bawahi ya, segala keberadaan kita. Seperti misalnya bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita berelasi membangun komunikasi dengan orang, bagaimana kita tertarik dengan seseorang atau kurang tertarik dengan seseorang. Itu semua adalah aspek besar dari seksualitas. Jadi mohon dibedakan kalau bicara soal seks sama seksualitas. Kalau seks itu bisa pengertiannya adalah organ kelamin atau hubungan suami istri. Itu seks. Tapi kalau seksualitas itu keseluruhan keberadaan kita sebagai makhluk seksual. Laki-laki dengan bagaimana cara pengambilan keputusannya ya kan? Pasti beda dengan perempuan ya. Nah, mungkin juga yang lain lagi misalnya bagaimana cara komunikasi laki-laki dengan perempuan itu pun bagian dari seksualitas kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, ketika kita berrelasi dengan Allah,
misal mencari Allah, berdoa gitu ya, itu kita berdoa dengan juga dipengaruhi oleh seksualitas kita. Artinya seluruh keberadaan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Contoh, misalnya contoh. Ketika seorang laki-laki mencari Tuhan gitu ya, dengan perempuan mencari Tuhan, pasti dalam tataran sederhana ya, kebutuhannya pasti berbeda. Misalnya kalau laki-laki biasanya ya, ini pada umumnya ya, karena norma gender di Indonesia juga mengarahkan hal itu. Tapi pada umumnya kita katakan bahwa ketika manusia atau laki-laki terutama ya, mencari Allah, berdoa misalkan, itu kan dia berdoa biasa dengan pikirannya begitu ya. Meskipun perasaan juga biasanya termasuk gitu. Nah, tapi kalau perempuan, karena mungkin di Indonesia ini perempuan itu diarahkan lebih kepada perasaan begitu ya. Nah, mereka mencari Allah dengan perasaan. Ya, yang saya lihat juga mama saya lebih gampang nangis ketimbang papa saya gitu ya kalau berdoa ya. Kalau papa saya itu kayaknya agak gengsian kalau berdoa nangis gitu ya. Kayak kok kamu laki-laki nangis sih gitu ya. Meskipun nanti itu di bagian lain kita akan bahas ya itu nggak selamanya benar gitu ya. Laki-laki boleh kok nangis gitu kan. Nah, tapi kan biasa begitu ya. Jadi dalam diri kita seksualitas itu pun sangat berpengaruh dalam kita mencari Allah. Jadi keseluruhan diri kita ini adalah satu ciptaan Allah yang sangat baik. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah ada perbedaan jenis kelamin gitu ya? Kalau tidak jatuh dalam dosa, maka jawabannya adalah tetap akan ada perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan pasti. Nah, mungkin pertanyaan ini merujuk pada apakah bisa ada permasalahan ketika laki-laki tadi berubah misalnya kok dia mengalami perempuan gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya ya, ini yang sebenarnya seharusnya tidak perlu terjadi gitu. Ya kan? Seseorang bisa menemukan dirinya, menemukan ekspresi dirinya di dalam Tuhan dengan baik gitu. Nah, tapi kan ini kan permasalahan yang sudah terjadi gitu kan. Yang kita nggak bisa lagi bilang, aduh, jangan terjadi deh gitu. Kan udah lewat gitu ya. Karena pertanyaan ini berandai-andai, maka juga jawabannya kita nggak bisa pasti, nggak bisa fix. Dalam arti kita mengubah apa yang sudah terjadi hari ini. Kan sudah terjadi istilahnya, ya mau gimana lagi. Nah, tapi kan nggak harus terjadi sebenarnya. Karena banyak orang yang menderita ketika misalnya dia badannya laki-laki, tapi ternyata dalamnya perempuan. Kan itu menderita sekali. Nah, harusnya nggak perlu terjadi. Orang bisa mengeksplorasi dirinya dalam Tuhan ya, sehingga nggak perlu mengalami tekanan seperti itu. Begitu. Nah, itu. Jadi mungkin yang pertama, saya harus jelaskan bahwa perbedaan jenis kelamin, karena tadi pertanyaan jenis kelamin, itu adalah sebuah keindahan. Termasuk dengan keberadaan kita sebagai makhluk seksual. Nah, ini harus saja jadi satu hal yang kita banggakan, kita terima. Kita misalnya ya, kita bisa punya dorongan hawa nafsu misalnya. Itu juga satu hal yang positif. Sex drive dalam bahasa Inggris ya. Sex drive itu satu hal yang positif. Kalau orang tidak punya sex drive itu yang justru bahaya. Bahaya kenapa? Karena ya kalau kita bicara ke biologinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau laki-laki punya testosteron, perempuan punya estrogen, itu hidupnya seger istilahnya. Secara ketubuhan tuh seger. Laki-laki dia bisa punya badan yang baik gitu ya, yang sehat. Perempuan juga bisa punya badan yang sehat. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat ketika misalnya perempuan sudah menopause begitu ya, atau kalau laki-laki sudah tua, kadar testosteronnya menurun gitu kan, itu kan badan mulai mengecil gitu ya. Selain ototnya yang mengempes gitu ya, menyusut, tapi mereka juga semangat hidupnya bisa berkurang, bisa menurun ketimbang anak-anak usia puber yang lagi tinggi-tingginya hormon seksnya gitu ya. Itu lagi kuat-kuatnya, pasti beda. Nah, itu artinya keberadaan kita sebagai laki-laki perempuan itu pun sangat menentukan bagaimana keadaan biologis kita gitu. Dan itu satu hal yang baik. Satu hal yang baik. Hormon testosteron, hormon estrogen yang adalah hormon seks gitu ya, mendorong kita untuk bisa punya keinginan seksual itu hal yang baik. Hal yang harus kita terima, harus kita syukuri. Nah, cuma nanti permasalahannya adalah apakah kita bisa menjadi tuan atas keinginan kita, ataukah kita diperbudak, diperhamba. Nah, ini masalahnya kan. Kayak semua Tuhan percayakan, contohnya uang gitu ya. Uang baik atau jahat? Nah, kalau yang bilang jahat boleh nanti transfer ke saya gitu ya. Kalau uangnya jahat gitu kan, supaya Bapak Ibu nggak perlu ketemu yang jahat itu. Nah, kita transfer aja bagi ke gereja atau bagi ke saya gitu. Tapi kan uang tidak jahat Bapak Ibu. Tergantung bagaimana sikap hati kita sama uang. Dorongan seksual, terus juga pengalaman ketubuhan kita, itu nggak salah, nggak ada yang buruk. Jadi kalau hari ini ada beberapa kita mungkin di antara kita ya, yang kayaknya
takut gitu sama dorongan seks gitu ya. Kayak merasa tidak suci kalau melakukan hubungan seksual, mungkin kalau sudah menikah gitu ya. Itu kita harus ubah pemikiran kita. Hubungan seksual dalam pernikahan dan juga segala fenomena ketubuhan kita, entah itu berkeringat, entah itu berkemih, entah itu buang air besar, itu aktivitas tubuh yang suci. Aktivitas tubuh yang mulia dan patut disyukuri, ya. Bahkan ya katakanlah kalau dalam masyarakat itu memalukan, misalnya kayak buang air besar atau kentut. Itu kan memalukan kayaknya kentut. Tapi kentut itu hal yang penting loh Bapak Ibu. Kalau sampai nggak kentut itu gawat loh. Orang habis operasi usus buntu yang dicari kentut gitu ya. Kapan kentutnya gitu kan? Nah, jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu, saudara, teman-teman masih bisa kentut gitu. Itu satu hal yang kelihatannya memalukan tapi itu sangat penting. Nah, itulah bagian dari seluruh ketubuhan kita. Jadi kita harus terima dan rangkul dalam ucapan syukur pada Allah. Gitu mungkin Krisya jawaban pertama. Mohon maaf agak panjang supaya ada pembahasan yang lengkap. Ya, saya yakin dari pembahasannya Kak Gren ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Iya, Baiklah, itu supaya dia seru. tujuannya. Mungkin kita LGBT-nya entar dulu ya Kak. Ini Iya, boleh. ada pertanyaan yang tadi mungkin agak kesenggol sama jawabannya Kak Gren. Yes. Yang tadi Kak Gren bilang kan semua aktivitas ketubuhan kita ini kudus karena tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan kan sebenarnya. Yes. Baik itu seks, berkeringat, buang air besar, bersin gitu kan, apa aja. Nah, pertanyaannya nih ada dua yang senada. Seks seperti apa yang boleh dilakukan oleh suami dan istri? Dan ya, ada pertanyaan berikutnya yang senada, apa maksudnya seks kudus dan bagaimana mempraktekkan seks yang kudus dalam hubungan suami istri? Nah, silakan Kak. Oke. Paling enggak ada 3 hal ya, yang saya temukan ya. 3 hal kalau kita mau bilang seks yang kudus atau seks yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan iman Kristen kita. Paling ya ada ini 3 kisi-kisi utama teman-teman Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, seks yang kudus itu pasti dengan orang yang tepat. Orang yang tepat, nggak sembarang orang gitu. Kenapa? Karena kita tadi dalilnya masih sama. Seluruh hal dalam tubuh kita itu suci. Termasuk ya, ini kita ngomong lebih vulgar ya. Saya yakin di sini pasti sudah 17 plus gitu ya. Semua dalam tubuh kita itu suci, termasuk sperma dan ovum atau bahkan cairan vagina atau cairan mani. Itu semuanya suci. Maka kalau itu suci, itu tidak boleh sembarangan dibagikan kepada orang lain. Tidak boleh sembarangan berjumpa dengan yang lain. Misalnya cairan mani dengan cairan vagina ketemu dengan bukan pasangannya gitu ya. Belum diberkati Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya kita menyanyiakan benih suci yang Tuhan titipkan di tubuh kita. Nah, itulah sebabnya juga nanti kalau ada mungkin ya muncul pertanyaan tentang masturbasi. Apakah masturbasi itu misalnya dosa atau salah gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu ukuran. Permasalahannya adalah bukan di bukan di mana air sperma itu keluar gitu ya, atau air cairan vagina itu keluar, tapi dengan siapa, itu masalahnya. Itu dengan siapa. Contohnya misalnya, ya ini kita ambil, ya saya jadi nyimpang ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah, saya nyimpangin. Misalnya orang nikah nih, terus mereka terpisah jauh ya, LDM, long distance marriage ya, karena yang satu jadi pelaut gitu kan. Nah, kalau misalnya suaminya gitu ya, biasanya suami yang dorongannya lebih kuat ya ketimbang perempuan biasa, tapi ada juga perempuan yang kuat juga. Nah, katakanlah kita ambil kasus laki-lakinya, suaminya. Nah, ketika dia masturbasi, ya kan, kalau yang ada di bayangannya, misalnya ya, di bayangannya adalah perempuan lain, nah ini jadi masalah. Tapi kalau di bayangannya adalah istrinya, bahkan dia bersama dengan istrinya, ya misalnya video call atau lewat apa ya, ini masih bisa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip masih bisa dipahami. Karena kita harus ingat tidak semua orang bisa menahan gitu ya, nggak semua orang bisa menahan. Daripada hangus ya, daripada hangus, ya mending bersama dengan pasangan. Istilahnya kan gitu kan. Jadi kita tuh ambil kalau bahasa ininya tuh necessary evil gitu. Ya nggak benar-benar banget, tapi apa boleh buat gitu ya.
Mungkin bisa salah di pandangan orang, tapi apa boleh buat gitu kan. Daripada nanti misalkan dia berzina dengan perempuan lain, ya kan. Nah itu jadi masalah lagi. Nah maka sebenarnya kalau dalam perspektif saya ya, saya nggak tahu mungkin teman-teman atau Bapak Ibu setuju atau tidak. Tapi dalam perspektif saya kalau seseorang misalkan masturbasi dengan pasangannya begitu ya, itu masih bisa dibenarkan kalau bagi saya. Karena tadi misalnya kasus itu kan sangat kasuistik dan menurut saya sangat apa ya, tergantung pada individu masing-masing. Ini kan kita nggak bisa kasih patokan dogmatis atau patokan kaku yang kamu mesti begini ya, kalau enggak kamu ini ya, kalau enggak kamu dosa gitu. Kan semua orang punya pengalaman yang beda gitu dan pertumbuhan rohani yang tidak sama cepatnya, tidak sama kuatnya gitu. Nah, kalau mereka harus pada akhirnya daripada mereka nanti jatuh gitu ya, lebih baik mereka ada di dalam pernikahan itu, tetap relasi seksualnya ataupun masturbasi tadi dalam relasi pernikahan gitu kan. Nah, kembali ke tadi, tepat orangnya. Jadi apa yang kita bagikan ya, termasuk tadi cairan vagina, cairan mani, itu harus jadi apa ya, sesuatu yang dibagikan dengan orang yang tepat. Itu seks yang kudus. Makanya termasuk kenapa kita menolak seks di luar nikah. Karena seseorang itu belum menjadi bagian kita yang diberkati Allah. Akhirnya nanti kita bisa salah sharing gitu, bahasa gampangnya ya, salah bagi gitu ya. Belum tentu ternyata udah salah bagi kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya tepat orang tapi tepat waktu. Nah, tepat waktu. Tepat waktu bicara soal tadi setelah diberkati. Ada orang yang memang sih nanti apa namanya nikah sama dia gitu ya. Mungkin pernah dengar ya kalau misalnya anak muda ngomong, oh nanti aku nikahin kok, kamu tenang aja nggak usah takut gitu ya. Kita sekarang tidur bareng dulu, nanti aku nikahin, aku janji kok gitu kan. Biasanya kan ada janji-janji buaya begini ya kadang-kadang ya. Yang bisa ditepatin yang enggak, ada yang enggak juga gitu kan. Ini janji-janji buaya kadang-kadang. Buaya aja setia ternyata kan kata penelitian ya. Nah, tapi ternyata ya, ketika dia belum bersatu, nah ini juga jadi masalah, ya kan? Meskipun katakanlah nanti memang dia akan bersatu dengan kita, tapi ketika nggak tepat waktu, itu pun jadi hal yang perlu kita evaluasi, perlu kita pertobatkan gitu, perlu kita ubah gitu loh. Nah itu janji dan sumpah bisa dilanggar kata Kak Ana ya. Nah jadi ini menjadi satu apa ya, catatan penting bagi kita. Meskipun oke lah katakan udah dijodohin nih, udah dijodohin sama orang tua gitu kan. Oh udah pastilah nih jadilah. Nggak apa-apa lah kita test drive dulu misalnya gitu kan. Orang biasa pakai istilah test drive udah kayak mobil gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang akhirnya menimbulkan resiko. Resiko tadi yang Kak Ana bilang pertama, soal apakah betul janji itu bisa terus bertahan. Kalau enggak kan akhirnya nanti kita juga kecewa. Yang kedua, kita harus ingat bahwa relasi seksual itu bukan hanya dinikmati oleh kita dengan pasangan kita, tapi juga dalam perspektif Kristen itu dinikmati bersama dengan Allah atau di dalam Allah. Gitu. Jadi makanya Allah harus jadi pemersatu dari relasi itu sebelum relasi itu dinikmati gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi bukan hanya tepat orang tapi tepat waktu gitu. Jadi istilahnya ya jangan test drive dulu lah ya. Kalau ada yang belum menikah dan mau test drive gitu, tahan-tahan gitu ya. Karena pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau udah terlanjur gimana Pak gitu kan? Ya udah nggak apa-apa. Apa yang sudah berlalu sudah berlalu. Kita nggak usah tanganku, aku sudah tidak perawan, aku sudah tidak suci lagi. Enggak. Sekali kita sudah bertobat, kita minta ampun, Tuhan sudah ampuni. Dan kalau pasangan kita nggak bisa terima keadaan kita itu, ya udah. Ya kalau belum menikah ya, ya udah kita tinggalkan aja. Tinggalkan aja. Kalau dia nggak bisa terima kita karena kita dalam tanda kutip ya sudah pernah dengan orang lain, sudah tidak suci atau tidak pertama kali lagi gitu kan. Kalau dia hanya karena itu jadi tidak mau sama kita, dia jadi berubah cinta sama kita, berarti dia bukan mencintai kita, tapi mencintai selangkangan kita. Istilahnya kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu. Nah, orang kayak begini nggak patut untuk mendapatkan cinta kasih dari kita. Karena Tuhan sendiri pun mengampuni kita, membersihkan dosa kita. Kenapa dia masih ingat-ingat dosa kita? Masih ngerasa bahwa loh kamu udah nggak suci loh, kamu udah ini, saya kecewa. Loh kenapa harus kecewa kalau kamu mencintai diriku? Berarti selama ini kamu mencintai selangkanganku, bahasa kasarnya ya. Ini kita semua pasti sudah paham juga maksudnya. Nah ini kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sudah melakukan itu gitu ya, tidak perlu merasa bersalah berlebihan. Yang penting kita hidup dalam perubahan dan pertobatan.
Itu yang kedua. Yang terakhir, bukan hanya tepat waktu dan tepat orang, tapi juga aman dan sehat. Nah ini seks kudus tuh aman dan sehat. Maksudnya gini loh. Mungkin ini buat yang udah menikah ya. Ini konteksnya buat yang udah menikah dan yang akan menikah. Jadi ini pengetahuan buat yang akan menikah ya. Jadi mohon jangan dipraktekkan sebelum menikah. Nah, seks yang aman di kudus di sini maksudnya adalah pertama, seks yang kudus itu bukan seks yang terpaksa. Jadi kayak istilahnya, mohon maaf ya, ada kalau Bapak Ibu teman-teman pernah dengar namanya marital rape, pemerkosaan dalam ikatan pernikahan itu tuh ada loh. Jadi dipaksa pasangannya lagi nggak bisa, misalkan lah lagi datang bulan perempuannya, atau lagi capek karena lagi nggak nyaman moodnya, atau lagi habis kerja gitu ya. Itu dipaksa, dibuka bajunya paksa, terus dipenetrasi paksa misalkan sama laki-laki. Atau sebaliknya, laki-laki juga bisa dipaksa. Jadi bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Nah ini sebuah seks yang menurut saya, ini bukan seks yang kudus. Karena dari sisi biologis itu tidak aman. Nah kalau orang berhubungan seksual dengan tidak siap, apalagi dalam tanda kutip terpaksa, itu yang hanya menikmati, hanya yang satu. Tapi yang satu dalam penderitaan. Sakit mungkin. Atau itu membahayakan. Gitu ya. Misalkan ketika berhubungan seksual ketika datang bulan gitu ya. Nah ini kan bisa beresiko ya, ada bakteri-bakteri tertentu ya yang bisa tertransfer gitu kan. Nah ini kan jadi bahaya. Perempuannya udah nggak mau tapi laki-laki masih mau ngebet maksa gitu. Nah ini jadi seks yang tidak suci. Kenapa tidak suci? Bukan karena darahnya atau bukan karena hubungan seksnya itu, bukan. Tapi nggak ada kesepakatan di antara keduanya. Nggak ada kesepakatan. Jadi akhirnya maksa. Sama lah kayak orang juga cari Tuhan ya. Kalau dipaksa gitu kan. Saya paksa nih kamu harus jadi orang, misalnya jadi orang Kristen misalnya ya. Kita paksa orang bertobat jadi Kristen. Akhirnya kita dosa. Gitu kan. Nah apalagi ketika kita masuk ke dalam satu hal yang dalam pada pribadi seseorang, yaitu aktivitas seksual. Itu kan hal terdalam. Kalau orang paksa, wah itu jadi nggak kudus. Pasti itu jadi jahat akhirnya. Nah makanya kita dengan tegas menolak yang namanya kekerasan seksual. Sama yang namanya pemerkosaan. Nggak boleh ada. Nah kalau mungkin ada Bapak Ibu teman-teman yang nonton di Netflix gitu ya. Netflix. Kemarin ada dokumenter tentang seorang pendeta. Namanya JMS ya. Singkatannya JMS itu. Wah dia memperkosa banyak, ratusan perempuan. Dan itu bukan hanya perempuan yang dalam tanda kutip tidak berpendidikan, tapi rata-rata yang pintar. Dia hipnotis pakai paham agamanya, sampai perempuan itu merasa bahwa ketika diperkosa itu adalah kehormatan saya sebagai anak Allah. Karena ini wakilnya Allah nih. Nah ini bahaya ini. Ini nggak kudus nih. Ya kan? Nah ini yang perlu kita hati-hati bersama. Jangan sampai ada kekerasan seksual di lingkungan keluarga kita maupun di lingkungan gereja atau di tempat kerja kita, nggak boleh ada. Itu seks yang tidak kudus. Ya, itu seks yang aman itu pertama harus ada kesepakatan di antara keduanya. Ya tentu sudah menikah ya, tapi harus ada kesepakatan. Jangan yang satu dong yang aku pengen, tapi yang satu nggak pengen terus dipaksa gitu. Itu tidak baik, bahkan cenderung itu jahat. Pemaksaan itu jahat. Itu marital rape, pemerkosaan dalam pernikahan. Itu yang pertama, harus sama-sama saling menikmati. Nah, aman yang kedua itu apa? Yang kedua itu aman itu artinya ketika kita melakukan hubungan seks, itu kita memastikan bahwa diri kita dan pasangan kita dalam keadaan sehat. Nah, jadi seks yang kudus itu juga terkait dengan tubuh yang sehat. Jangan ketika misalkan, maaf ya, lagi ada masalah gitu. Entah perempuan keputihan atau laki-laki lagi ada masalah dengan kelaminnya gitu ya. Terus dia hubungan seks dan akhirnya sengaja pengen nularin pasangannya. Nggak mau nahan. Sengaja malah. Supaya dalam tanda kutip sepenanggungan. Nah ini ada yang kayak begini juga. Ini juga jahat. Dan ini tidak kudus. Meskipun dalam pernikahan. Ini bahaya. Mohon kita semua, mungkin ini kelihatannya kayak, wah nggak mungkin lah kita ya. Tapi ini ternyata ada. Dan ini harus kita sama-sama waspadai. Ini bukan hal yang baik. Gitu ya. Dan yang ketiga, tadi menyambung dari aman tadi ya, yang sehat itu. Nah, itu dilakukan dalam batasan yang wajar gitu ya, dalam batasan yang wajar. Wajar itu bukan berarti gini, gaya apa nih yang nggak wajar nih? Ya, semua gaya itu kan tergantung siapa yang melakukannya kan gitu ya. Ada yang biasa misalnya dengan gaya yang konvensional gitu ya. Misalnya misionaris, di mana laki-laki di atas, perempuan di bawah gitu ya. Dan dia merasa itu yang nyaman bagi dia. Oh silakan, nggak apa-apa. Tapi ada yang kebalikan, misalnya ada yang suka lah perempuannya di atas, laki-laki di bawah misalkan. Itu juga nggak apa-apa, asalkan itu wajar. Dalam arti tidak dipaksakan,
tidak menyakitkan, ya, kedua-duanya merasa nyaman, gitu. Nah, makanya jangan sampai kita salah masuk ke istilahnya ya, fantasi liar yang kita terima dari mungkin pornografi atau sumber-sumber lain yang istilahnya ya tidak realistis. Misalkan nih, saya pernah baca satu artikel, ada laki-laki yang penisnya patah karena dia berhubungan seks itu perempuannya akrobat di atas dia gitu, akrobatik, jadi kayak ngeloncat di atas dia gitu, jadi dipeluk gitu, terus habis itu kan kalau penis laki-laki lagi ereksi kan keras ya, itu sampai patah. Gimana, saya sampai bacanya juga ngilu gitu, laki-laki saya ngerasa banget gitu, sampai ngilu gitu, aduh gawat banget ini, saya nggak bisa bayangin gimana penis itu patah gitu ya. Apa rasanya, itu kan otot-otot yang sensitif gitu kan, aduh. Nah, itu jadi saya bilang tidak kudus, kenapa? Karena itu di luar batas kewajaran tubuh kita gitu loh. Sebetulnya tubuh kita nggak kuat, tapi karena kita punya fantasi ya, kita nonton video porno lah, atau kita pernah dengar orang ngomong gimana lah, padahal badan kita nggak cocok dengan gaya itu waktu aktivitas itu. Akhirnya kita paksain supaya kita mau menuhin fantasi liar kita itu. Nah, ini yang bahaya. Akhirnya bisa merusak tubuh kita. Dan jadi akhirnya tidak kudus. Nah, makanya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin sudah pernah nonton video porno atau pernah dengar misalnya bagaimana sih hubungan seksual yang katanya hot gitu ya. Tapi itu sebenarnya tidak realistis, mari kita tinggalkan. Karena relasi seks itu atau hubungan seks bukan bicara soal fantastisnya gaya gitu ya. Kayak wah gitu ya. Memang gaya itu menopang dalam tanda kutip ya kehangatan relasi di antara kedua pasangan itu ya. Memang menopang. Ya kalau cuma gayanya itu doang, katanya sih menurut pakar seks yang saya baca bisa ada rasa bosan gitu. Bisa ada rasa jenuh gitu ya. Tidak ada variasi, itu jenuh. Ya samalah kayak kita nonton apa yang berkali-kali, misalnya nonton TV ya, satu acara berulang kali juga kita jenuh. Memang itu sifat dasar manusia. Tapi ingat, tubuh kita punya batas. Kayak tadi misalnya orang loncat gitu ya, loncat ke atas tubuh pasangannya, itu kan agak ekstrim ya. Itu kan jadi akhirnya patah itu penis. Itu kan agak ngeri gitu. Nah, jadi tinggalkan. Ini juga akhirnya jadi pelajaran buat kita kalau kita mengkonsumsi film porno, ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian masih mengkonsumsi film porno. Saya mau katakan itu bukan hanya tidak kudus secara roh gitu ya. Secara roh, tapi juga secara tubuh ya, secara reaksi tubuh, terutama di otak kita. Itu pertama, itu bisa ngerusak otak yang pertama. Yang kedua bisa membuat fantasi seks kita jadi fantasi seks yang tidak realistis. Dan akhirnya kalau itu nggak tercapai, kita kecewa. Saya pernah baca satu penelitian, saya lupa siapa yang nulisnya. Saya lupa. Intinya gini, kenapa sih suami istri itu cerai? Salah satu faktor yang muncul adalah karena tidak sesuai harapan seksualnya. Ekspektasi seksualnya nggak tercapai. Nah, ditelusuri lagi dong, ekspektasi seksual itu maksudnya gimana? Oh, ternyata ekspektasi seksual dimaksud adalah si entah laki-laki atau perempuannya itu udah pernah nonton satu video ya, atau gimana ya, kayak tayangan yang porno gitu ya. Dia tuh pengen kayak gitu, tapi pasangannya nggak bisa. Entah pasangannya pulang kerja capek lah, entah kalaupun berhubungan seks juga pasangannya nggak ngerti karena belum pernah sebelumnya kan. Ini kan pertama nih sama dia ya kan, dia nggak ngerti lah. Ada kan pasangan-pasangan nggak semuanya kan udah berpengalaman gitu ya. Ada orang yang yang sama sekali nggak ngerti apa-apa soal seks gitu karena di keluarganya nggak pernah bahas begitu-gituan kan gitu ya. Nah, tapi si pasangannya pengennya yang kayak di video itu, di film itu. Nah, akhirnya karena ekspektasi ini nggak tercapai, cintanya luntur. Nah, sebenarnya yang salah tuh cintanya atau ekspektasinya? Pasti ekspektasinya kan. Nah, ekspektasi dibentuk dari apa? Ternyata dari itu video yang tidak realistis. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada yang misalnya udah menikah nih ya, ada beberapa juga yang bilang, oh kita nonton video porno supaya lebih hot gitu ya, supaya lebih asik relasi seksual kita. Nah ini hati-hati, saya mau bilang hati-hati. Karena ketika kita nonton sesuatu yang nggak realistis, kita punya harapan begitu, tapi ketika pasangan kita mungkin nggak bisa sampai ke situ, kita bisa akhirnya kurang mencintai pasangan kita gara-gara itu. Itu hati-hati loh. Nah makanya kita harus ubah cara berpikir kita dalam melakukan hubungan seksual. Bukan dalam tanda kutip hubungan seksual itu sendiri. Tapi kita berpikir ketika kita berelasi dengan pasangan kita lagi mau bersatu dengan dia.
Kita mau lagi berbagi hati, berbagi emosi, berbagi spirit dengan dia. Nah, makanya juga tadi, kenapa sih kita nggak boleh seks di luar nikah? Atau seks di luar nikah itu terlarang bagi orang Kristen? Karena ketika kita berjumpa dengan seseorang, tubuh dengan tubuh, kelamin dengan kelamin, itu bukan cuma cairan tubuh yang berbagi, tapi ada emosi di situ. Dan juga ada spirit atau semangat yang terbagi ke situ. Nah, kalau kita salah bagi emosi, jangan heran makanya kalau nanti dia tinggalin, kita bisa setengah mati, marah, benci, bahkan kita bilang, aku nggak mau lagi kenal laki-laki, aku nggak mau lagi kenal perempuan. Karena kitanya udah salah berbagi hati, bagi perasaan. Harusnya kita bagi dengan seseorang yang sudah pasti menjadi bagian kita dan diberkati dalam. Nah, makanya ini ya udah intinya seks kudus itu ada 3 ya tadi. 1 tepat orang, 2 tepat waktu, 3 aman dan sehat. Nah, ini seks yang kudus ya, seks yang kudus yang mungkin gampang dipahami. Mungkin ada bahasa lain gitu ya. Tapi saya rasa ini saya bagikan nih di remaja atau pemuda juga saya bagikan. Seks yang benar itu atau seks yang kudus itu 1, seks yang tepat orang, tepat waktu, ya kan? Tentu ya di tepat orang tepat waktu ini diberkati dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ketika sudah tepat orang tepat waktu, jangan lupa harus aman dan sehat. Aman itu artinya punya kesepakatan, dilakukan dalam kondisi yang nyaman dua-duanya, nggak membahayakan bagi salah satu. Dan sehat itu artinya kita dalam relasi yang sehat, ya, dan dalam pikiran yang jernih, tidak terbelenggu oleh tadi fantasi-fantasi yang tidak realistis, ya kan? Karena video porno kan dibuat dengan begitu hebohnya gitu ya. Padahal kalau langsungnya benernya itu nggak semuanya begitu. Itu mungkin Kristen. Oke, thank you tuh. Tadi waktu Koko bilang seks yang kudus harus aman dan sehat. Aku tuh jadi inget ada yang pernah ngomong bahwa pernikahan adalah untuk saling memberi kebahagiaan, bukan untuk saling menuntut. Yang satu Yes. minta dibahagiain, yang satu juga minta dibahagiain, akhirnya nggak ada yang bahagia. Nah, tadi berkaitan sama seks yang aman dan sehat itu tadi kok. Ya. Apa di sini peran atau pentingnya komunikasi tentang hubungan seksual sama pasangan? Itu perlukah, pentingkah, atau perlu dilatihkah? Nah, coba tolong kok dijelaskan. Oke, thank you. Ini menarik nih. Komunikasi dalam hubungan seksual itu sangat penting. Sangat penting. Kita mulai dari yang pertama ya. Dan memang perlu dilatih. Karena nggak semua orang terlatih atau terbiasa untuk menceritakan perasaannya gitu ya. Apalagi ngomong soal seks ya. Itu kan kayak sebagai orang tabu ya. Termasuk ketika udah nikah, itu tabu banget. Nah, komunikasi harus dilatih yang pertama dalam aspek begini. Dalam aspek bukan di ranjang, tapi di luar ranjang. Nah ini nih, ini yang sering dilupakan sama pasangan suami istri. Seringkali pasangan suami istri itu, ya, ketika mau melakukan hubungan seks itu berpikiran nanti ketika di ranjang aja ngomong merayu-rayu gitu ya, supaya akhirnya dapat hubungan seks itu. Nah ini sebenarnya kurang utuh. Kenapa? Karena harusnya komunikasinya itu dari luar pintu kamarnya atau dari sebelum dia masuk ke kasur. Dari ketika pagi hari pasangannya misal lagi sibuk nih, dia tanyain apa yang bisa dibantu, ya kan? Oh bantu dong nyuci piring. Oke, dia nyuciin piring. Dia tanya piring mana lagi yang perlu dicuci gitu misalnya ya. Oh yang ini, oke dia bantu cuci. Ini udah disapu belum ya? Oh belum. Oh ya bantu sapu ya, sapu. Ketika begitu, ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, di ranjang itu bukan sesuatu yang palsu pasti. Seringkali nih banyak suami istri yang di ranjang itu bisa mesra. Nah ini biasa suami sih. Suami itu berusaha mesra, berusaha manis di ranjang. Karena dia pengen dapat jatah. Kalau bahasa orang sekarang tuh pengen dapat jatah. Nah terus nggak jarang juga perempuannya ngerasa kayak, aduh nggak mau ngapain gitu kan. Karena ngerasa bahwa nggak ada mood gitu loh. Nggak ada mood yang terbangun. Nah maka sebenarnya membangun mood itu bukan di ranjang. Kalau bangun mood di ranjang udah telat. Bapak-bapak udah kalah istilahnya. Kita bapak-bapak udah kalah. Udah istilahnya udah dalam tanda kutip ya. Udah munafik gitu loh. Karena kita nggak melakukan sesuatu yang baik di luar ranjang. Kalau nggak ada maunya kita nggak ngelakuin hal yang baik. Saya bapak-bapak juga nih, saya juga melatih hal ini. Makanya. Jadi komunikasi di luar ranjang, di
di tepi ranjang ya, entah itu di dapur, entah itu di halaman rumah, entah di ruang tengah, itu sangat penting. Jadi harus punya relasi yang baik sebelum melakukan hubungan seks. Gitu. Jangan ketika mau, wah baru kita baik-baikin, kita tanyain gimana kantor hari ini, gimana tadi makan siangnya enak nggak, mau dipijit yang mana bagiannya gitu kan. Nah, kan itu kadang-kadang tuh bapak-bapak tuh begitu ya. Ini tuh bapak-bapak nih. Karena saya juga mengalami itu kan. Ternyata itu satu hal yang harus kita tingkatkan, kita perbaiki. Kalau relasinya dibangun di kasur saja, itu pasti akhirnya entah istri terpaksa, ya karena kalau nggak dikasih kan takutnya marah berantem kan. Atau yang kedua, ketika melakukan, istri merasa tidak ada sukacita, nggak merasa bahagia. Ini yang bahaya. Ini yang dalam tanda kutip kita nggak mau alamin. Kayak miris aja gitu loh, melakukan hubungan seks, tapi nggak ada kebahagiaan yang dialami oleh istri atau suami. Jadi komunikasi pertama, komunikasi di luar ranjang. Mulai dari perhatian, membangun mood, membangun suasana yang harmonis, itu perlu dimulai. Ya, jadi hubungan seks itu sebenarnya cuma klimaks dari hubungan yang baik. Dia bukan sesuatu yang perlu kita bangun. Kalau hubungan kita harmonis, kita nyaman, komunikasi lancar di luar ranjang dengan pasangan kita, hubungan seks itu suatu hal yang dengan mudah, dengan akan sangat mudah terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah diranjang, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus ya memang ya dalam tanda kutip harus ya, harus berani untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan nyaman dan tidak nyaman. Itu mesti berani kita ekspresikan. Misalnya aku nggak nyaman kalau kamu begini. Ini mesti dibangun. Gitu ya. Jangan nggak nyaman tapi kita diam. Atau kita nggak suka tapi kita diam. Nah, coba dikomunikasikan apa ekspektasi antara pasangan. Apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Misalkan, nah ini kita lebih ekstrim lagi ya, kita masuk lebih vulgar lagi sedikit. Misalkan, biasanya nih bapak-bapak ya, bapak-bapak tidak tepat gitu, misalnya merangsang istrinya gitu ya, di posisinya di mana nggak tepat. Nah ini istri mesti ngomong, Pak ini harusnya di sini Pak gitu, yang cocok tuh di sini, di situ gitu. Nah gitu. Nah sama juga ketika apa namanya, ketika laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Nah, kan kita sama-sama nggak punya tubuhnya kan, jadi kita mesti tanya pasangan kita dong. Kayak misalnya perempuan nanya, Pak di mana bagian yang nyaman dipegang gitu ya. Nah itu kan mesti ditanya, dikasih tahu. Terus gimana caranya biar itu nyaman. Nah itu mesti dibangun. Kita harus mulai mungkin meninggalkan perasaan tabu ketika mengkomunikasikan apa yang nyaman dan tidak nyaman ketika diranjang. Nah ini komunikasi yang perlu dibangun. Karena apa? Tidak semua orang merasa nyaman ngomong begini. Nggak semua orang berani. Tapi saya bilang ini bukan hal yang jorok ya, dalam tanda kutip jorok. Enggak, ini merupakan satu usaha untuk mencapai kebahagiaan bersama atau kepuasan bersama dalam konteks hubungan seks gitu. Jadi jangan apa namanya? Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan hal yang nyaman dan tidak nyaman. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini penting juga nih. Komunikasi pasca berhubungan intim. Nah, ini yang penting. Ini sering kadang-kadang nih, ini bapak-bapak lagi nih. Bapak biasa habis udah selesai, udah sampai ejakulasi gitu, habis itu tidur, hilang. Dia tidur karena kecapean, karena ada hormonnya lah ya, itu bisa penjelasannya nanti. Tapi biasanya orang tinggal tidur atau tinggal main game, ini biasanya kurang asem nih. Ditinggal main game istrinya gitu ya. Jadi habis dia selesai gitu kan, habis itu dia main game, dia nyendiri di sudut kamar dia main game. Nah, ini yang sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena ketika selesai berhubungan seks, itu kan ada dalam tanda kutip gelora yang tidak biasa gitu ya. Gelora yang muncul, yang bangkit gitu kan. Nah, ini harus kita ambil momennya untuk mendekatkan diri kita dengan pasangan kita. Nah, bicaralah dengan pasangan kita, ucapkan terima kasih. Mungkin bisa berikan pujian juga bahwa, oh tadi seru ya, tadi waktu kamu lakukan ini aku suka loh gitu. Waktu kamu gini aku suka loh, tapi yang ini aku kurang suka. Nah, bisa ada itu terjadi. Dan bukan tidak mungkin bisa ada percakapan-percakapan lain yang lebih dalam yang terjadi. Misalnya kamu ke depan gini ya, kalau aku misalnya udah nggak bisa lagi memenuhi seperti ini, kamu akan tetap sama aku nggak? Misalkan begitu ya. Nah, terus kan pasti akan dijawab, iya, aku bukan mencintaimu karena tubuhmu, tapi karena hatimu, misalnya gitu ya. Oh, itu kan jadi satu hal yang manis gitu loh. Yang apa, yang nyaman. Dan itu bisa terbangun kalau kita memperhatikan komunikasi pasca berhubungan intim.
Jadi jangan setelah berhubungan intim jangan langsung tidur atau langsung udah mandi aja gitu ya, berbenah gitu. Jangan. Kita manfaatkan itu untuk melekatkan atau menghangatkan cinta kita kembali. Karena cinta itu bukan hanya klimaksnya di hubungan seks, tapi keharmonisan hubungan itulah yang jadi penting. Buat apa kita bisa berhubungan seks, tapi kita nggak harmonis di kehidupan sehari-hari. Nah, jadikanlah hubungan seks itu sebagai momen untuk menghangatkan atau meningkatkan keharmonisan kita dengan cara komunikasi pasca berhubungan intim. Gitu, Kristen. Iya, thank you tuh. Ini memang biasanya agak sulit ya Ya. dibangun karena ya di kebudayaan kita atau di banyak kebudayaan di dunia sulit mengkomunikasikan soal seks Betul. education di sekolah aja. Yang denger masih ketawa-ketawa histeris gitu kan. Iya, betul. Apalagi harus mengkomunikasikan ini sama pasangan sebelum, ketika dan sesudah melakukan hubungan Yes, seks. betul. Memang perlu latihan ya kok. Iya, betul. Nah, Yes. kita ngomongin hubungan seks ini kok, dari tadi kan soal suami istri ya kan. Nah, ada pertanyaan yang mengutip Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, perintah Tuhan kepada manusia tersebut, apakah masih relevan di zaman perjanjian baru? Dalam arti, apakah umat perjanjian baru wajib untuk menikah karena itu adalah perintah Tuhan? Ya, silakan Oke. kok. Sip, makasih. Wajib atau tidaknya, saya jawab dulu, itu tidak wajib. Kenapa? Karena dari kehidupan Paulus dan Yesus, kita menemukan kehidupan yang tidak menikah. Kalau Kejadian 1 itu dipahami sebagai kewajiban untuk menikah dan beranak cucu, maka Paulus dan Tuhan Yesus adalah dua sosok yang gagal memenuhi rencana Tuhan ini. Sedangkan kehidupan Tuhan Yesus sendiri dikatakan oleh Alkitab, dia memenuhi menggenapi seluruh hukum Taurat. Ya kan? Berarti kalau misalkan Kejadian 1 itu artinya adalah harus beranak cucu, menikah dan beranak cucu, berarti Yesus harusnya nggak lengkap, nggak menggenapi seluruh hukum Taurat. Berarti apa yang salah? Cara tafsir kita selama ini. Kejadian 1 itu tidak bermaksud untuk menegaskan kewajiban menikah dan beranak cucu. Kita harus pahami setiap teks, setiap surat ya, setiap bagian kitab itu punya konteks. Artinya punya latar belakang. Kenapa dia ditulis. Nah, termasuk salah satunya Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu. Nah, kita harus tahu kapan itu ditulis. Nah, ketika itu ditulis, itu sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Ya, kira-kira segitulah angka pastinya kita nggak tahu. Nah, pada masa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat satu hal yang paling penting, yaitu bahwa pada masa tersebut ada yang namanya krisis keturunan. Krisis keturunan. Kenapa? Yang pertama, teknologi pengobatan belum secanggih hari ini. Jadi kalau bayi sakit waktu lahir, itu langsung meninggal. Jangankan bayi, orang dewasa aja kalau dulu sakit, itu gampang meninggal. Misalkan entahlah kena sampar, entahlah kena kusta, itu gampang meninggal. Karena apa? Tidak ada teknologi pengobatan. Jadi krisis keturunan karena kematian dini. Yang kedua, bukan hanya kematian dini, tapi juga peperangan dan bencana alam. Wah, hari itu kan lebih sering lagi kan, peperangan kan. Apalagi bencana alam hari itu belum bisa diprediksi. Kalau hari ini gempa kan masih bisa diprediksi. Tsunami kapan datang gitu kan bisa diprediksi. Kalau zaman dulu nggak bisa. Apalagi peperangan. Wah, itu lebih sering lagi. Bentar ini perang lawan ini, bentar ini perang lawan ini. Bahkan bukan negara versus negara loh kalau dulu. Bahkan bisa keluarga lawan keluarga. Klan lawan klan. Suku lawan suku. Ini bisa jadi masalah. Yang akhirnya maju siapa? Pasti anak-anak muda. Nggak mungkin orang tua perang, jarang. Umur yang 80, 70 perang, wah itu baru lari, bawa tobok, dia jatuh kayaknya. Meskipun orang tua zaman dulu fresh ya, oke lah katakan fresh. Tapi tetap yang jadi prioritas perang pasti anak-anak muda. Gitu kan. Makanya yang perang itu Yosua bukan Musa. Karena Yosua lebih muda daripada Musa gitu kan. Nah, jadi peperangan ini memakan korban jiwa banyak. Termasuk korban anak, remaja, dan pemuda. Kita lihat sendiri di teks Alkitab bahwa ketika Saul disuruh untuk menaklukkan tanah Kanaan, itu disuruh bunuh semua loh sama Tuhan loh. Bunuh semua, mau perempuan hamil, anak-anak matiin semua. Habis dong orangnya, ya enggak?
Nah, itu jadi masalah. Yang kedua, krisis keturunan karena peperangan. Yang ketiga, hari itu krisis tenaga kerja. Dulu kan masyarakatnya agraris ya. Jadi semuanya dikerjakan oleh tangan manusia dengan kekuatan manusia. Kalau hari ini kan banyak robot, AI gitulah atau yang lain-lain ya. Zaman dulu kan nggak ada. Jadi yang kerja itu harus manusia. Nah, makanya di konteks itulah keturunan jadi penting juga untuk menambah atau melestarikan tenaga kerja yang produktif. Kalau udah umur 70-80 kan nggak produktif lagi. Sedangkan tanah begitu banyak buat digarap. Makanya perlu banyak SDM, sumber daya manusia. Dari mana SDM-nya? Bisa rekrut orang kah? Ya nggak ada. Teknologi zaman dulu nggak memungkinkan ada manajemen untuk rekrutmen dan sebagainya. Tapi yang paling cepat adalah dengan apa? Dengan punya anak banyak. Makanya kan di Indonesia masih kerasa dulu kan zaman 60-an, 70-an. Banyak anak, banyak rezeki. Ya kan? Nah itu pun sebenarnya lahir dari slogan orang Pulau Jawa. Yang apa? Bekerja sebagai petani. Sebagai peternak. Karena bisa bantuin anaknya, bisa banyak kerja. Coba di Kalimantan, di Papua. Banyak anak, banyak masalah. Zaman dulu tuh gitu juga. Karena mereka nggak bertugas untuk nggak garap tanah. Malah jadi banyak kemiskinan, banyak sakit penyakit dan sebagainya. Nah, kita mesti paham dulu konteks hari itu. Konteks hari itu ada 3 hal tadi. Ada yang namanya penyakit, ya kan? Ada yang namanya peperangan dan bencana alam, ada yang namanya kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini konteks pada masa itu. Nah, itulah sebabnya Kejadian 1 itu ditulis untuk apa namanya tadi? Untuk mereproduksi bangsa Israel. Dan kalau mau ditambahkan satu lagi, sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa reproduksi itu penting bagi umat Perjanjian Lama? Karena secara teologis, ya ini secara teologisnya tadi, secara sosial budaya ya, secara teologis, reproduksi merupakan sarana Allah untuk melahirkan Mesias nanti. Nah, itu ya, makanya penting. Tapi ketika Mesias sudah ada, itu bukan masalah lagi. Itu bukan masalah. Gitu. Nah, jadi dalam 4 hal ini, kalau tadi tambah satu yang teologis ya, kita bisa melihat bahwa Kejadian 1 ini ternyata bekerja dalam konteksnya, dalam masa hari itu. Pada masa hari itu. Tapi paling tidak ya, setelah kita hari ini kita sudah sudah ada Mesias yang lahir ya kan. Terus juga hari ini terutama di kan kita overpopulation gitu ya. Makanya ada keluarga berencana kan 2 anak cukup ya. Makanya dikontrol oleh pemerintah gitu kan. Kalau enggak kan bisa tidak terkontrol, tidak terkendali gitu kan. Satu keluarga 5, 6, 7, 10 anak, wah itu gawat. Nah, karena udah dikontrol, karena udah overpopulation, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa firman ini bukan mewajibkan kita menikah apalagi beranak. Tapi lebih ke arah bahwa kita dipercaya itu untuk terus melanjutkan karyanya. Entah itu lewat pernikahan kita atau lewat kelajangan kita. Lewat kita punya anak ataupun kita nggak punya anak, cuma berdua sama pasangan kita. Jadi itu bukan satu hal yang harus kita wajibkan, kita paksakan. Kan kasihan kalau misalnya kita nggak menutup mata ya. Pasti Bapak Ibu, teman-teman sekalian ada di sekitarnya melihat orang-orang yang sudah menikah bertahun-tahun tapi nggak punya anak. Sampai mereka tua bahkan. Di dekat saya cukup banyak. Cukup banyak. Nah, apakah mereka itu orang-orang yang maaf ya, tidak diberkati? Kalau kita membaca Kejadian 1 itu sebagai, kalau diberkati Tuhan masih beranak cucu. Berarti mereka nggak diberkati dong yang mandul. Atau yang tidak bisa punya keturunan. Nah kan nggak begitu ceritanya. Kita harus melihat bahwa Kejadian 1 ayat 28 itu adalah sebuah seruan Tuhan untuk hari ini ya. Untuk hari ini. Bukan beranak cucu. Tapi untuk terus melanjutkan. Harus produktif terus. Produktif mengerjakan pekerjaan Allah. Produktif untuk melanjutkan tongkat estafet keselamatan. Harus terus. Jadi jangan sampai berhenti di kita. Makanya penginjilan itu penting. Penginjilan lewat hidup pertama. Yang kedua nanti penginjilan lewat kata-kata atau penginjilan lewat pendidikan dan sebagainya. Itu penting. Nah, jadi Kejadian 1:28 bukan wajib menikah, tapi wajib produktif kalau bagi saya. Saya nafsirnya gitu, wajib produktif dalam rencana Allah untuk keselamatan kita dan seluruh orang. Begitu bagi saya, Tin. Oke. Jadi wajib melahirkan anak-anak rohani ya, Pak ya? Yes, betul. Itu dia kalimat populernya. Oke, itu yang tanya
Kak Daniel Kurniawan. Oke Kak, terima Makasih kasih pertanyaannya. katanya. Nah, sehubungan dengan anak tadi kok, ada Hmm. yang tanya nih, Kak, kami berdua sepakat untuk membatasi memiliki anak. 2 anak cukup dengan Ya. pakai KB IUD. Apakah Hmm. itu salah bila Yes. dikaitkan dengan organ seksualitas yang kudus dari Tuhan tadi? Oke, makasih. Silakan. Tidak salah. Sama sekali nggak salah. Karena pengendalian kelahiran itu pun hikmat dari Tuhan. Jadi kita harus memaksimalkan fungsi rasio kita, fungsi akal budi kita dari Tuhan. Kalau kita, maaf ya, dalam konteks misalnya perkotaan lah, contohnya saya di Jakarta begitu ya. Kita punya 5 anak, tapi income misalnya ya, cuma 10 juta, 15 juta, terus 5 anak. Wah, itu kasihan. Ya bisa sih hidup sih. Ya kan orang zaman dulu bilang, nanti juga hidup gitu ya, 10 anak juga punya berkatnya sendiri gitu ya. Iya betul sih. Asal makan pakaian cukup betul sih. Tapi kasihan, nggak maksimal, nggak baik terpeliharanya istilahnya gitu ya. Pendidikannya juga pas-pasan, nutrisinya juga ya ada nggak ada, mengharapkan belas kasihan orang. Dan akhirnya hidup dalam kemiskinan karena terlalu banyak anak. Nggak bisa nabung, nggak bisa siapin masa depan, nggak bisa siapin pendidikan. Nah ini kan akhirnya membuat kita jadi nggak efektif jadi alat Tuhan. Jadi akhirnya kita nggak bisa jadi alat Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa entah di mana gitu kan. Ya habisnya sibuknya buat ngurus anak dan mikirin besok gimana cara makan nih. Buat masukin ke 5 mulut misalnya atau 7 mulut gitu ya. Akhirnya kan jadi sayang gitu loh. Nah dengan kita mengendalikan kelahiran, baik itu melalui metode IUD ya, yang ini kan sintetis ya, yang buatan ya, ataupun yang alami, KB alami gitu ya, mau pakai tanggalan atau mau pakai yang lain gitu ya. Saya kurang paham juga metode-metode apa aja. Tapi setahu saya ada yang alami, ada yang sintetis gitu ya. Nah ini bisa jadi salah satu hikmat Tuhan gitu loh. Organ seksual kita itu bukan terus untuk dilakukan reproduksi gitu. Enggak juga. Organ seksual kita itu tadi untuk melayani Allah. Jadi bukan untuk reproduksi semata, untuk melayani Tuhan. Dengan organ reproduksi kita yang sehat, kita bisa punya tubuh yang sehat. Tadi saya bilang, misalnya testosteron kita baik, estrogen kita baik, ya kan? Organ seks kita sehat. Kita bisa efektif melayani Tuhan. Nah, kalau orang yang testosteronnya kurang, gampang capek, estrogennya kurang, gampang lemes gitu kan. Mau pelayanan kemana juga susah. Mau melayani keluarga, melayani orang tua juga susah. Ya kan? Nah, inilah mengapa kita harus punya organ seks yang sehat. Mau itu reproduksi atau tidak, itu harus kita pertimbangkan bersama pasangan dan bersama Tuhan. Minta kehendak Tuhan, minta tuntunan berapa yang Tuhan mau. Gitu. Apa yang sesuai yang jadi bagianku Tuhan. 1 anakkah? 2 anakkah? 3 anakkah? Tanya sama Tuhan. Dan ukur kemampuan. Dan jangan lupa diskusikan bersama pasangan. Ini yang penting Bapak Ibu. Jangan sampai gini loh. Ini seringkali begini ya. Ya saya harap sih nggak terjadi di sini ya. Ataupun kalau terjadi ya udahlah gitu ya. Seringkali gini. Karena misalnya ya, sang laki-laki atau sang suami nggak mau pakai alat kontrasepsi gitu ya, yang biasa kita sebut kondom gitu ya, karena mungkin tidak nyaman atau beda sensasinya begitu ya. Akhirnya dia sengaja istilahnya, ya udah nggak jaga gitu loh. Padahal istrinya nggak mau hamil lagi, ya udah dia dihamilin istrinya gitu loh. Ya kan istri nggak bisa bikin apa-apa kan. Namanya ketika ejakulasi terjadi kan ya perempuan kan pasif gitu, nggak bisa nolak gitu kan, nggak bisa dorong gitu, istilahnya nggak bisa dorong. Nah, ketika itu terjadi, nah ini kan akhirnya mengandungkan perempuan. Bahkan bisa mungkin kita nggak tahu apakah istri kita masih bisa mengandung apa enggak. Ada yang usia 40 perempuannya, yang itu kan resikonya tinggi tuh. Kalau perempuan usia 40-an ke atas ketika mengandung ataupun melahirkan itu resikonya tinggi. Tapi bapak-bapaknya nggak peduli. Nggak mau nanya istrinya, misalnya ya maaf ya kalau KB alami, ini mau buang di dalam atau buang di luar gitu kan. Kan nggak ditanya. Yang ada ya udah yang mana gua nyaman gitu, yang mana gua seneng gitu kan. Nah, ini jadi akhirnya jahat gitu loh. Ini jahat. Jadi akhirnya kita nggak apa ya, nggak dalam kesepakatan. Di mana arti yang namanya itu kesepakatan dalam rumah tangga. Nah makanya ini perlu jadi perhatian penting gitu. Ini makanya saya senang sekali ketika komunitas Nine ini mau memfasilitasi bicara seks yang terbuka begini ya. Ini suatu hal yang tidak biasa dan menurut saya luar biasa gitu. Nah jadi kalau Bapak Ibu nanti mengalami hal ini atau mendengar hal ini, yuk kita bagi pengetahuan ini. Kita harus benar-benar
apa ya, punya kesepakatan dengan pasangan kita tentang jumlah anak gitu. Nggak hanya sepihak kita pengennya gimana gitu kan. Dan yang paling penting sebagai orang Kristen, dalam iman Kristen kita coba tanya ke Tuhan, berapa yang kau kehendaki Tuhan. Pertimbangkan juga dengan hikmat yang Tuhan berikan, akal budi. Mampu nggak kita membiayai 5 anak misalkan? Apakah 3 bagianku? 2 kah? Dengan berkat yang Tuhan percayakan pada aku, pekerjaan yang Tuhan percayakan, berkat jasmani yang Tuhan percayakan, bisa nggak 3 anak? Kayaknya 2 deh yang cukup deh supaya bisa maksimal misalkan. Oh ya udah, makanya 2 aja. Setelah 2 silakan mau pakai KB alami, KB sintetis, silakan. Gitu. Jadi bebas metodenya apa aja. Kita tidak menghalangi, dan itu bukan sebuah dosa. Itu bukan sebuah dosa bagi kita. Itu mungkin. Yang harus dipahami adalah organ seks itu organ tubuh gitu ya, bagian dari seluruh tubuh kita. Jadi bukan cuma untuk melakukan hubungan seksual, tapi merupakan Betul, bagian dari keseimbangan tubuh gitu ya. betul, betul. Sehingga kita tetap bugar waktu semua organ tubuh kita ini sehat. Betul. Ya mungkin itu tadi masuk ke kondisi mental yang harus disiapkan waktu orang menikah itu, sehingga tidak terjadi keegoisan yang seperti Koko cerita tadi. Nah, mungkin Koko bisa jelasin ini buat yang mempersiapkan pernikahan, buat yang belum menikah atau bahkan yang udah menikah nih. Kondisi mental seperti apa sih yang seharusnya, yang idealnya kita bawa untuk masuk ke pernikahan? Maksudnya kita udah sampai di level sekian nih harusnya untuk menikah. Silakan. Oke. Bicara kondisi mental, saya akan bagi dalam 2 bagian. Satu, bagian mereka yang tidak mengalami isu kesehatan mental. Yang kedua, mereka mengalami mungkin ada masalah isu kesehatan mental gitu ya. Nah, bagi kita yang tidak punya isu kesehatan mental, ya artinya ya dalam tanda kutip masih wajar lah gitu ya. Tidak. Kalau ada stres pun bisa selesai, bisa hilang gitu kan. Beda dengan mereka yang punya anxiety disorder misalkan, atau gangguan kecemasan, kan itu tidak normal ya, artinya tidak biasa ya, tidak seperti orang pada umumnya dalam mengatasi kecemasannya. Nah, bagi kita yang tidak punya gangguan kesehatan mental, maka yang pertama adalah teman-teman, kondisi mental yang dipersiapkan itu adalah kondisi mental yang bersedia untuk saling terbuka gitu. Ya, saling terbuka, nyaman untuk menyampaikan isi hati, perasaan, komunikasi gitu. Nah, makanya kalau teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan, kalau pasangannya nggak bersedia terbuka, kondisi mentalnya tertutup gitu ya, nggak mau cerita, bahkan cenderung nih ya kayak menyembunyikan sesuatu, itu lampu kuning. Nggak merah sih, tapi kuning, hati-hati. Kenapa? Karena ini satu relasi yang tidak sehat kalau ada yang disembunyiin. Kecuali itu privasi dalam arti misalkan ya, tadi soal alat kelamin gitu kan. Kan kita nggak mungkin buka ke pasangan kita. Itu bukan keterbukaan namanya ya. Itu keternapsuan gitu. Bukan keterbukaan ya. Kalau dia nggak mau terbuka dengan hal-hal misalnya entah itu finansial, keadaan keluarganya dia, juga kesehatan dia, pekerjaan dia, relasi dia dengan perempuan atau laki-laki sebelumnya. Nah, ini kita perlu lampu kuning. Perlu hati-hati, perlu mawas diri. Apa yang menyebabkan dia itu? Jadi kondisi mental yang terbuka itu penting sekali, gitu ya. Dalam hal ini makanya ada juga kesetaraan gitu. Jadi kita nggak memandang pasangan kita tuh di bawah kita, jadi kacungnya kita atau jadi hambanya kita gitu ya. Udah lalu ikut gua aja lah gitu. Jangan. Kita mesti terbuka dan setara. Yang kedua, yang perlu disiapkan adalah mentalitas. Ini agak ini ya. Ya bisa dibilang nggak nyaman lah ya. Ini mentalitas siap kaget. Mentalitas siap kaget. Ya kan? Kaget dengan loh, ternyata dia bisa begitu ya. Gitu kan? Kita mesti ingat bahwa gini ya, selama pacaran itu nggak semua topengnya kebuka. Enggak. Mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun pacaran sama. Saya pacaran 7 tahun. Dari 2013 sampai 2020. Sampai hari ini udah menikah 3 tahun, berarti udah 10 tahun ya. Tetap ada hal-hal yang masih, wah saya surprise. Oh ternyata pasangan saya begitu ya. Tetap ada yang surprise gitu. Nggak semuanya kita bisa tahu. Nah jadi ketika kita nanti berjumpa dengan suatu hal yang kok beda ya dari pacaran ya. Nah, kita harus punya hati yang, ya istilahnya tadi saya pakai gunakan siap kaget gitu. Yang menerima kekurangan maupun kelebihannya gitu. Oh oke, ini kekurangannya nih. Aku mesti gimana nanggapinnya. Dan yang ketiga, yang paling penting setelah kita udah siap kaget nih ya.
mentalitas mengampuni. Ini penting. Karena gini, pasangan kita pasti buat salah. Pasti. Mau itu kesalahannya kecil ataupun besar. Itu pasti ngelakuin kesalahan. Nah, jadi kalau kita nggak punya mentalitas yang siap mengampuni, mentalitas yang siap untuk membebat atau memulihkan kesalahan orang, kita pasti kecewa. Kalau kita maunya dia begini, dia begitu, dia sempurna, wah nggak ada manusia yang sempurna, dan nggak ada manusia yang bisa menyenangkan hati kita dengan sempurna. Nah makanya ketika kita masuk dalam pernikahan, hal yang penting sebenarnya adalah kita siap untuk mengampuni, menerima apa yang dilakukan pasangan kita, apa kekurangan yang ada. Itu mesti benar-benar kita tanamin di hati. Jadi kalau hari ini menikah masih punya pikiran bahwa aduh dia harusnya membahagiakan saya, kayak tadi kata Christine, membahagiakan saya. Nah ini yang jadi akhirnya akan membuat kita kecewa sendiri. Karena pernikahan bukan mencari kebahagiaan, tapi saling memberi kebahagiaan. Kalau dia belum bisa memberi, saya dulu beri. Giliran dia memberi apa enggak, saya nggak peduli. Yang penting saya memberi dulu. Beda ya kasusnya kalau nanti udah kekerasan misalnya, mukul gitu. Wah ini udah beda nih. Dia udah memberikan kekerasan ya. Ini kita mesti nanti ngomong yang lain lagi. Harus memberi jarak. Harus berjarak. Entah tinggal pisah ranjang dulu atau gimana. Jangan sampai mati konyol di rumah gitu. Nah, ini yang penting nanti. Tapi udahlah, kita nanti bahas itu. Tapi buat teman-teman yang persiapkan pernikahan, ingat baik-baik tidak ada pasangan yang sempurna, makanya mesti ada mentalitas mengampuni. Nah, itu bagi yang mungkin tidak ada permasalahan mental ya. Tapi ada masalah mental nih, masalah kesehatan mental terutama. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah ketika engkau menikahi atau menikah dengan isu kesehatan mental, engkau harus tahu, teman-teman, Bapak, Ibu harus tahu bahwa kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik. Maka harus bisa berdamai dulu. Tahu dulu di mana nih masalahku. Apa yang bisa men-trigger ya, bahasanya tuh men-trigger atau memancing entah isu itu apa gangguan kecemasanku atau gangguan depresiku atau bipolarku, apa yang bisa men-trigger. Nah, miliki mentalitas untuk apa ya, mengakui kerapuhan. Ya meskipun yang tidak punya isu kesehatan mental juga harus yang bisa mengakui kelemahan, kerapuhan ya. Tapi untuk teman-teman yang punya isu kesehatan mental, teman-teman mesti terbuka bahwa aku rapuh, aku masalah di sini loh. Aku punya masalah di sini. Tolong aku. Nah, ini mentalitas yang terbuka dengan kerapuhan. Kita bersedia untuk ditolong, bersedia untuk saling membagi. Nah, bagi kita yang mungkin menikahi mereka, kita mesti ingat bahwa pasangan kita ini punya kekhususan dalam hal ini. Gitu ya. Jadi kita mesti tahu bahwa ya memang itulah dia. Aku terima dia apa adanya. Dan aku akan mendampingi dia. Jadi makanya kalau kita nggak siap, mending jangan lanjut. Tapi kalau kita siap, yuk kita belajar bareng. Gimana sih untuk menghindari misalkan ya, aku men-trigger seseorang dengan punya gangguan kecemasan misalnya. Kecemasannya bisa berlebihan, anxiety disorder-nya berlebihan gitu. Gimana sih? Nah teman-teman yang mau menikahi orang dengan anxiety disorder, mesti belajar gimana sih untuk menangani mereka. Apa sih kata-kata atau tindakan yang bisa memicu anxiety disorder mereka? Jadi mesti mau belajar, mesti mau tahu. Dan tidak menganggap bahwa, wah ini kayaknya kutukan nih, mesti dihilangkan nih gitu ya. Kadang-kadang penyakit mental itu bukan masalah hal yang supernatural, meskipun ya bisa ada yang begitu, bisa ada. Tapi pada umumnya, terutama di konteks perkotaan ya, di suasana perkotaan, itu memang gara-gara entah tekanan keluarga lah, entah itu tekanan pekerjaan, entah itu karena dinamika suasana perkotaan yang begitu cepat dan menekan gitu ya. Itu orang bisa kena gangguan mental gitu loh. Nah ini kita mesti pahami bersama bahwa ini bukan sebuah aib, ini bukan sebuah hal yang memalukan. Ini satu hal yang memang semua manusia punya kelemahan, kerapuhan. Tapi memang pasanganku kerapuhannya di situ kebetulan. Nah ya udah nggak apa-apa. Toh aku juga punya kerapuhan. Sama kok. Nggak ada satu kerapuhan atau kelemahan yang lebih buruk dari yang lainnya. Semua sama-sama kurang. Hanya bedanya pasanganku punya masalah kesehatan mental. Dan aku harus menerima dia di sini. Menolong dia di sini. Nah itu mungkin mentalitas untuk menolong ya. Terbuka dalam kerapuhan gitu. Nah ini yang perlu kita miliki kalau kita bersama dengan teman-teman yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Gitu Kristen mungkin. Oke, ya, thank you, Ko. Cukup cukup dapat
dapat sangu ya teman-teman yang mau menikah ya. Itu mungkin sebabnya Kak Son selalu sering kali bilang bahwa menikah itu melayani Tuhan gitu ya, Coach. Yes, Jadi betul. dalam kondisi-kondisi seperti itu, dalam mentalitas seperti itu, menikah itu melayani Tuhan, kita masuk ke pernikahan sehingga yang kita layani ini yang di depan mata ini jemaat ya Kak ya, Iya, benar. yang cuma satu doang. Oke, sekarang kita akhirnya kita lanjut ke soal Soal. LGBTQ dan Oke. plus kemarin. Waduh. Ini pertanyaannya, gimana seharusnya dengan transgender yang sudah melakukan operasi kelamin atau bagian tubuh lainnya, mungkin disebut transseksual, jika ingin bertobat sementara kondisi tubuhnya sudah terlanjur berubah? Silakan Kak. Oke. Saya mengutip perkataan Paulus dulu ya. Bahwa ketika kamu dipanggil Tuhan, momen ketika kamu dipanggil Tuhan, tetaplah kamu berada dalam kondisimu seperti itu. Ya udah nggak apa-apa. Apa yang sudah berlalu sudah selesai. Lagi pula juga istilahnya ya, orang transgender kan yang tadi mengalami misalnya badannya apa, terus pengalamannya apa gitu kan. Dia nggak pernah minta. Apalagi dalam suasana Indonesia itu hampir nggak ada yang mau minta begitu. Laki-laki tapi kemayu. Nggak bisa kayak laki-laki gimana gitu ya. Kayaknya dia kayak perempuan, sukanya pakai baju perempuan. Kan itu kan masalah kimia di otak gitu ya. Yang kemarin kita udah bicara panjang lebar. Entah itu masalah hormonnya atau masalah apanya gitu kan. Itu kan panjang lebar. Yang dia nggak pernah minta. Yang kalaupun dia bisa minta nih. Pasti dia akan minta, Tuhan, lahirkan aku seperti orang pada umumnya. Pasti dia akan minta gitu. Sama lah kayak kita. Kalau kita bisa terlahir dengan meminta kondisi kita pasti akan minta. Minta Tuhan aku lahir orang kaya ya gitu. Jangan di daerah ya gitu yang nggak ada listrik. Yang tempatnya ada listrik, ada TV, ada bioskop gitu kan. Kita bisa minta kan enak. Tapi faktanya hidup tidak mengizinkan kita untuk meminta keadaan kita. Untuk mengatur keadaan kita, hidup nggak mengizinkan. Tuhan nggak mengizinkan. Nah pada akhirnya apa? Kita harus akhirnya mengingat gini. Oke, ini adalah kondisi yang tidak ideal gitu ya. Yang suatu hari Tuhan akan pulihkan bersama-sama. Tuhan akan jadikan kita seperti diri kita gitu, seperti yang Dia mau gitu. Ya kan? Nah, jadi kita harus melihat ketika ada orang yang sudah transseksual misalnya mengubah alat kelamin, itu sebagai satu hal yang udah itu kondisi dia ketika dia dipanggil Allah. Nggak perlu kita ubah lagi. Ya kondisinya sebenarnya sama lah dengan orang bertato ya. Kayak orang bertato, apakah ketika orang berubah jadi Kristen, masuk Kristen, apakah tato harus dihapus? Enggak harus. Kalau kita bilang harus dihapus, berarti kita munculkan Taurat baru. Kayak itu, kayak jemaat di Galatia. Kamu masuk jadi Kristen, sunat dulu. Itu kan masalah di surat Galatia. Paulus bilang, enggak usah. Kamu itu bukan sunat yang nyelamatin. Paulus sebenarnya mau bilang, bukan keadaan fisikmu yang menyelamatkan. Tapi keadaan batiniahmu yang menyelamatkan. Nah, jadi mau dia udah pernah apapun di masa lalu ya, mau itu transseksual, mau itu sudah pernah berhubungan seksual sebelum di luar nikah sebelumnya, atau bahkan sudah berzina ya, sudah punya suami atau istri dia selingkuh misalkan. Tapi dia kemudian cari Tuhan. Ya udah, yang lama dilupakan. Jalanlah dengan keadaan yang sekarang. Tapi sikap hati yang diubah, karakter yang diubah, hidup yang disucikan oleh Tuhan. Gitu mungkin jawabannya Kristen. Jadi tidak perlu mengubah apapun itu, sama seperti Tidak tato perlu. tadi analoginya, tidak perlu mengubah apapun. Yes. Stay seperti itu, ya yang diubah adalah manusia batiniahnya ya Pak ya. Yes, betul. Oke, selanjutnya dengan kondisi stigma masyarakat yang masih memandang dengan cara salah orang yang berperilaku berlawanan dengan kelaminnya, yang mungkin bukan sekedar tomboy tapi sudah kecenderungan yang menyimpang gitu ya kok. Sampai sejauh mana kesempatan melayani di gereja dapat diberikan? Silakan. Waduh, ini masuk ke ranah tata gereja ya, tata gereja atau semacam aturan di gereja gimana ya.
Nah, ini sih aturan gereja lokal masing-masing. Saya tidak bisa berkata bahwa sampai segini atau segitu ya. Karena masing-masing gereja punya rumusannya masing-masing. Gitu. Kita nggak bisa bilang ada standar baku bagi semua gereja. Tapi yang jelas batasannya adalah selama itu tidak menyandung jemaat, selama jemaat masih bisa terima, yaitu masih bisa diberikan posisinya. Tapi kalau itu bisa berpotensi menyandung jemaat, maka sebaiknya tidak diberikan kesempatan yang mungkin menonjol di mimbar misalnya gitu ya. Tapi kalau dia melayani misalnya membantu administrasi, ya kan, membantu jadi usher yang mungkin tidak terlalu menonjol di mimbar ya, yang tidak perlu menuntut teladan hidup misalkan ya. Orang kan biasa nyari model tertentu kan kalau di mimbar ya. Nah mungkin itu masih bisa diterima gitu. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa menyebutkan ada satu karakteristik baku atau batasan baku, karena ini kembali ke tata gereja masing-masing, kesepakatan gereja masing-masing. Namun mungkin yang bisa diberikan secara umum adalah kalau itu tidak menyandung jemaat, tidak membuat orang merasa tersandung, ya mungkin itu bisa diberikan. Karena memang yang punya perilaku kecenderungan yang menyimpang itu sama juga ya kondisinya kalau dia mungkin sedang dalam perselingkuhan sama istri orang Betul, gitu. betul, Itu pun teladan yang tidak baik kan, tidak betul. mungkin ada banyak gereja yang tidak mengizinkan orang-orang seperti itu naik mimbar karena Yes, pasti dilihat sama orang dan bikin syak ya Pak ya. benar banget, benar banget. Oke. Oh, ada yang resen. Ko Hansian, silakan Ko. Malam, Kak Christine, malam, Kak Keren. Nah, saya mau tanya gini, Kak. Pertama, kenapa ya beberapa orang ya, kalau terutama mungkin cowok ya, waktu pacaran gitu menggebu-gebu gitu ya, Mm-mm. soal seksualitas dengan Mm-mm. pacarnya. Tapi ketika menikah gitu ya, menurun gitu, Kak. Rasa sayang itu tetap gitu. Tetapi apakah karena setiap hari melihat, ataukah karena apa yang dimau sudah dia dapat, atau bagaimana? Oke Kak Han, thank you. Jadi memang betul, kalau ya ini dugaannya, sekali lagi saya mungkin nggak bisa pastikan karena kita mungkin butuh penelitian lebih lanjut gitu ya, pembuktian lebih lanjut. Memang kenapa orang kayak biasa menurun dan mulai biasa ya? Karena segala sesuatu yang kita udah biasa, udah dengan mudah kita peroleh, kita nggak akan terlalu menggebu-gebu gitu. Jadi sesuatu yang udah gampang kita peroleh nggak akan menggebu-gebu gitu. Atau bahkan yang sudah kita miliki gitu ya. Justru sesuatu itu kalau hilang kita baru merasa wah, kita baru merasa kehilangan dan harusnya ini kita jaga gitu ya. Baru kita itu merasa berharga. Nah memang, jadi mungkin jawaban dari Kak Han tadi udah sendiri bisa menjawab bahwa memang karena kita sudah punya gitu ya. Kita sudah istilahnya nggak ada tantangannya lagi gitu kan. Udah nggak ada yang perlu dipertahankan, ya udah pasti nempel gitu kan ya. Nah tapi saya melihat ini sebenarnya Kak Han, ini merupakan tantangan dari gereja sebenarnya loh. Ini tantangan gereja. Masih mending kalau orang yang istilahnya tadi ya udah merasa kayak oh ya udahlah nggak terlalu menggebu-gebu, tapi dia masih setia. Tapi masalahnya ada orang-orang yang oke dia merasa ini udah biasa nih, terus akhirnya dia cari lagi di luar yang lebih menantang. Nah ini penyakit nih. Penyakit, pengen cari yang menantang, pengen cari tantangan, ya kan? Kita nggak bisa pungkiri ada alasan begitu. Dan menurut penelitian, ya ini saya juga dapat dari ada salah satu influencer di Instagram, dia bagiin penelitian, dia bilang gini, tahu nggak penyebab perselingkuhan itu apa? Ternyata bukan pertama-tama tuh karena tidak puas hubungan seks loh, tapi karena hasrat ingin mencoba pengalaman lain, pengen cari sensasi lain. Tuh bayangin, pengen cari sensasi lain. Karena sensasi selama ini ya sama-sama aja gitu kan, karena udah dapet, ya udah gitu-gitu aja. Nah, ini sebenarnya saya lihat gini, ini jadi tantangan gereja. Tantangan gereja dalam hal apa? Bukan hanya mempersiapkan orang masuk dalam pernikahan, tapi juga bagaimana mengajarkan pasangan-pasangan itu untuk memelihara cinta. Ini yang miss di gereja nih. Bagaimana memelihara cinta? Nah, karena kan memelihara cinta kita ini kadang-kadang nih masih terlalu abstrak konsepnya Bapak Ibu sekalian. Kalau di gereja coba, kalau bicara soal memelihara cinta gimana? Oh, kasihilah istrimu, hormatilah suamimu, itulah memelihara cinta. Tapi konkretnya gimana kan? Gimana konkretnya? Nah, tadi kita ngomong tuh soal komunikasi misalnya. Kayak Christine tadi tanya ke saya kan. Gimana komunikasi dalam berhubungan seks?
Nah itu kan jujur ya, saya ngomong ini pertama kali nih di komunitas gereja. Pertama kali ngomong soal seks sampai komunikasi yang sebelum ranjang, pas diranjang, sama sesudah ranjang. Itu pertama kali loh. Karena hampir nggak ada gereja yang mau ngomongin soal itu. Mungkin tabu kali, atau nggak nyaman, takut dibilang sesat lah, atau dibilang jorok lah gitu ya. Padahal ini penting. Banyak pasangan suami istri yang akhirnya seksnya jadi dingin, jadi tawar. Ya memang bukan segalanya sih seks. Tapi kan seks juga salah satu bagian penting dalam komponen pernikahan. Buktinya karena seks orang bisa bubar kok pernikahan. Nah itu kan penting. Nah gereja ini kadang-kadang kurang konkret untuk memelihara cinta. Nah makanya ini jadi PR besar. Gimana cara gereja mengajarkan, atau istilahnya ya bahasanya, after sales. Kalau mobil kan ada pre-sales, ada after sales kan. Service after sales. Nah gereja ini harusnya ada konseling pasca pernikahan juga. Ada pelayanan pasca pernikahan. Bukan pranikah, tapi pasca nikah. Yaitu cara gimana? Cara mempertahankan atau memelihara cinta. Misalnya nih, biasakan nih ketika kita sudah punya anak pun ya, miliki quality time berdua. Jalan cuma berdua. Jangan bawa anak titip kemana, misalnya ke orang tua atau ke saudara, ke adik atau ke kakak gitu. Titip bentar, sejam 2 jam. Kita quality time sama suami kita. Jangan ada yang ganggu. Entah nonton bareng kah, jalan bareng, atau apapun lah kegiatan yang kita rasa nyaman dengan suami kita atau istri kita. Nah, itu mesti ada. Salah satu ya. Ini kan kayak teknis-teknis begini loh misalnya. Ini kan yang kita kurang dengar kadang-kadang. Dan akhirnya bikin kita apa? Ya kayak bosen gitu, kayak ya udahlah. Toh gitu aja ya kan, nggak bergebu-gebu lagi. Karena memang udah tak terpelihara cintanya. Ya sayang sih, nggak mau putus atau nggak mau cerai karena ya mungkin di satu sisi sayang, dan sisi lain ya kalau cerai itu ada sanksi sosial kan, bahaya gitu. Jadi orang kerem gitu kan. Coba kalau nggak ada remnya itu bablas tuh, selingkuh tuh pasti itu. Nah ini yang makanya jadi concern kita. Gimana caranya untuk punya bimbingan pasca nikah. Bagaimana melihara cinta. Bagaimana kalau pasangan lagi ngambek. Kalau ada kekerasan di rumah tangga gimana. Apa harus dilakukan? Langsung cerai kan? Atau pisah ke rumah orang tua dulu atau gimana? Nah ini kan perlu tuntunan step by step loh jemaat itu. Langkah demi langkah yang konkret, yang nyata. Nah saya berharap karena mungkin ada di sini juga pemimpin-pemimpin gereja ya. Ada pendeta atau ibu gembala gitu, atau bahkan pengurus pemuda. Nah ini bisa disampaikan jadi salah satu feedback di gereja kita. Bagaimana gereja mengkomunikasikan secara konkret cara untuk memelihara cinta. Biar itu tetap panas, tetap menggebu-gebu. Saya percaya kok meskipun kita udah sering ketemu gitu ya, dia udah jadi milik kita, cinta kita masih bisa menggebu-gebu kok. Bisa. Buktinya apa? Orang umur 40, 50 masih bisa selingkuh kok. Iya kan? Udah kayak kakek bahkan ya. Maaf ya, nggak kalau mau ngomong kasar nih, kulit aja udah lember gitu ya, gigi udah nggak ada, tapi bisa loh selingkuh sama yang lebih muda. Kan kita ketemu ya di berita-berita ya, kakek-kakek pacaran sama yang lebih muda, nenek-nenek cari berondong, kan ada gitu kan? Itu berarti bukan masalah umur, tapi memang udah nggak ada cinta yang terpelihara. Bukan cinta dalam arti rasa sayang ya, tapi cinta dalam arti untuk gimana nih biar aku tetap punya drive, punya dorongan kayak sebelum pacaran gitu ya. Memang mungkin akan beda dengan sebelum nikah, pasti beda. Tapi paling enggak ada dorongan yang terus kita bikin bersemangat gitu loh. Biar semangat. Ketemu dia tuh rasanya ada yang asik, ada yang pengen diomongin, ada yang pengen dibagiin. Nah itu kan mesti dibangun. Dibangun. Kayak Kak Tanti ngomong di chat box, harus dibangun setiap hari dengan baik. Nah, caranya dengan itu tadi. Hal-hal teknis, hal-hal yang konkret. Entah jalan bareng berdua, makan bareng berdua, ya kan? Atau pergi ke hotel berdua, cari suasana lain gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita bicarakan jadi kemungkinan gitu ya. Inilah PR gereja ini. Dan mungkin kita sekarang mungkin kalau belum dapat di gereja, kita bisa coba searching-searching di Google gitu ya. Bagaimana memelihara cinta setelah pernikahan. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Ya. Yang belum nikah jangan dulu ya. Nanti salah server ya. Yang udah nikah silakan searching. Bagaimana memelihara cinta setelah pernikahan. Nah, dikasih itu langkah-langkahnya. Silahkan, selamat berseluncur. Asik. Thank you, Kak Green. Terjawab ya, kelanjangnya. Aku kira tadi jawabannya lengkap banget. Ngomong-ngomong soal selingkuh, Kak, yang kakek-kakek kalau di desa nggak cuma cari yang lebih muda, Kak. Jadi? Bahkan yang kakek-kakek sama nenek-nenek
Ya selingkuhnya ampun. sama orang yang umurnya deket. Ada juga, seru banget juga kalau di desa, Kak. Nggak cuma di kota yang seru ternyata. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari YouTube. Apakah berdosa jika pasangan suami istri melakukan oral seks pada saat berhubungan badan? Terima kasih. Silakan, Kak. Waduh, ini ini agak ini ya, agak vulgar ya. Oke, boleh boleh. Jadi gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua variasi seks selagi itu sehat, ya, selagi itu sehat dan itu dilakukan dengan persetujuan bersama, itu menurut saya ya, ini bagi saya, ini bisa beda ya, pertimbangan etis orang bisa beda dan beda aliran denominasi juga mungkin bisa beda. Kayak contoh misalnya Katolik itu sampai sekarang tidak setuju pakai alat kontrasepsi gitu. Itu nggak setuju mereka. Tapi Protestan kan setuju, Pentakosta kan setuju gitu ya. Ini bisa beda. Tapi kalau dalam perspektif saya, selama relasi seksual itu dilakukan dalam hubungan yang sehat, contohnya sebelum oral dibersihkan dulu gitu ya, dibersihkan dulu dan dilakukan dalam batas wajar gitu ya, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu istilahnya ya variasi lah, variasi seksual gitu ya. Pastikan makanya yang nanti misalnya dari alat kelaminnya itu tidak ada kotoran ya, dari mulutnya tidak ada luka gitu. Itu mesti dipastikan sebelum melakukan hubungan itu gitu. Sebelum melakukan aktivitas seksual itu. Ini yang mesti dipastikan. Jangan sampai nanti ada luka misalkan ya di mulut terus akhirnya jadi infeksi gara-gara oral gitu. Ini bahaya. Jangan dilakukan gitu. Jadi ini lebih pertimbangan sebenarnya bukan lebih ke dosa nggak dosa, tapi apakah itu berbahaya bagi Anda atau tidak. Kalau itu berbahaya jangan dilakukan. Misalkan ya Anda tahu misalkan ada masalah di kelamin Anda gitu ya. Terus Anda suruh pasangan Anda oral karena Anda pengen ada fantasi seksual mau oral gitu ya. Nah, ini bahaya. Ya akhirnya bisa jadi dosa juga karena Anda membahayakan pasangan Anda gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Itu satu. Sehat enggak? Yang kedua, apakah itu diingini pasangan Anda juga? Jangan Anda pengen tapi pasangan Anda tuh kayak ngerasa itu jijik, itu nggak enak, aku nggak suka. Terus Anda paksa. Nah, ini jadi nggak boleh. Kenapa? Karena ini melanggar istilahnya melawan apa ya? Melawan batasan gitu loh. Jadi akhirnya kita apa namanya? Memaksa orang gitu. Nggak etis, betul, etika. Memaksa orang tuh nggak etis. Jadi lebih kepada kesehatan dan etika. Nah, jadi Bapak Ibu mau misalnya variasi hubungan seksnya gimana? Selagi itu tadi satu sehat, ya. Yang kedua itu juga disetujui bersama, ya kan? Nah, itu menurut saya masih bisa dilakukan. Asal tidak membahayakan dan tadi sama-sama disetujui, ya. Itu mungkin Christine pertimbangannya. Iya, Bro. Kita kembali ke kayak yang tadi ciri-ciri seks yang kudus yang Ko Greg bilang tadi ya, dengan Yes. orang yang tepat, di waktu yang tepat, juga aman dan sehat. Nah, itu kaidahnya seperti itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan berikutnya, kok, bagaimana menangani kasus seksual intercourse before marriage, khususnya dalam pelayanan konseling pranikah. Nah, ini aku kurang paham gimana arahnya. Mungkin Koko ada gambaran. Silakan. Ya. Oke, yang saya dapat sih gambarannya gimana sih seorang konselor atau seorang pendeta menanggapi pasangan yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah gitu ya. Kayaknya sih begitu. Nanti kalau tidak tepat, mohon yang bertanya boleh mengklarifikasi lagi ya lewat chat ke Christine. Kalau saya menemukan pasangan yang begitu, dan saya udah menemukan beberapa yang udah banyak ya. Pertama-tama, ketika mereka datang ke kita, seorang konselor Kristen atau seorang pendeta, mereka tuh udah datang dengan perasaan bersalah. Pasti udah bersalah. Jadi nggak perlu dikasih tahu itu jahat, itu dosa, itu salah, itu mereka udah merasa bersalah. Jadi perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah pertama nih, mendengarkan mereka. Apa yang sudah misalnya ya, apa kamu masih melakukan itu? Kenapa dulu begitu? Alasannya apa? Oke, dia udah cerita misalkan. Dia cerita, dia bagikan gitu ya. Nah, kemudian setelah mendengarkan mereka, yang perlu kita lakukan adalah memulihkan. Bisa didoakan supaya mereka punya komitmen baru gitu kan. Diajari bagaimana untuk apa ya? Untuk kedepannya setia. Jangan sampai kamu ya istilahnya ya, kalau saya bisa ngomong kasar lagi, jangan sampai kamu waktu dulu itu kamu di luar
nikah, nanti kamu juga berzina di luar nikah. Gitu. Kamu nggak setia, kamu jahat sama pasangan. Nah ini mesti dipulihkan dulu. Dipulihkan, diminta komitmennya kembali. Dan yang penting jangan ada nada, ada arah-arah kita mempersalahkan mereka, menjatuhkan mereka. Atau bahkan menutup pintu seakan-akan mereka tuh udah pernikahan kelas 2. Wah kamu udah pernikahan yang nggak suci, kamu beda. Nah ini dalam tanda, ya di satu sisi memang bisa ini ya, bisa ada yang mendebat bahwa, ya tapi kan memang itu kan udah nggak suci. Ya gitu ya, ada yang mendebat mungkin begitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau ditanya ke saya akan lebih memilih untuk menjaga pernikahan mereka supaya orang mungkin nggak tahu apa yang terjadi pada masa lalu. Karena toh itu juga masa lalu kok. Kalau orang tahu emang apa sih gunanya? Ya apa sih manfaatnya? Selain mungkin orang itu memperbincangkan atau mempergunjingkan. Jadi menurut saya orang lain nggak perlu tahu. Nggak perlu disorot bahwa mereka ini sudah pernah melakukan hubungan seks loh. Saya pernah dengar dulu katanya ada gereja. Saya nggak tahu ya, tapi ini benar apa tidak. Ada gereja yang memberitahu ketika di pemberkatan itu pasangan ini tuh udah pernah melakukan hubungan seks, dikasih tahu ke jemaat. Waduh itu malunya itu gimana? Malu itu. Nah ini menurut saya nggak pantas ya, nggak pantas. Apa yang udah terjadi di masa lalu udah biarin aja lewat. Toh mereka juga jalanin sekarang dengan rasa bersalah juga kok. Udah dihukum dengan rasa bersalahnya kok. Ngapain harus dihukum lagi dengan sanksi sosial dari jemaat? Udahlah, cukup lah. Kita pendeta jangan nama-namain beban orang. Jangan bikin neraka di bumi buat orang yang udah berdosa gitu kan. Ya udahlah, kita ciptakan suasana surgawi supaya orang bisa merasakan Tuhan. Merasakan cinta kasih Tuhan dan penerimaan Tuhan. Supaya orang bisa ngerasa dipeluk Tuhan gitu loh. Gimana sih dipeluk Tuhan? Nah, makanya kita sebagai konselor atau pendeta Kristen harus bisa nampilin atmosfer mencintai dan dicintai. Gitu mungkin Kristen. Oke, thank you Pak. Dan beban-beban yang diberikan, beban-beban tambahan yang diberikan sebelum pernikahan itu bisa jadi nanti akan kebawa dan akan menyebabkan keretakan-keretakan rumah tangga di sana sini ya kok ya. Betul, betul. Betul. Beban banget ternyata jadi konselor pernikahan ya. Itu kita jadi tong sampah deh pokoknya deh. Oke, ada Kak Hani dari New York yang mau tanya, silakan Kak. Ya, halo, shalom. Terima Shalom. kasih ya, Pak Ken. Itu edukasinya Sama-sama. memberkati. Saya ingin bertanya ya, apakah melalui ilmu pengetahuan, maksudnya mengenai wanita ya yang sudah berumur ya, maksudnya ya dibilang tua banget juga enggak gitu, tetapi sukanya dengan pria-pria yang muda. Jadi apakah ini satu kelainan jiwa? Karena saya seorang ibu ya Pak ya, saya memikirkan juga saya punya anak laki-laki yang ada di Indonesia ya, walaupun saya ada di New York saat ini, saya ingin tahu apakah itu normal, seks yang normal berkaitan dengan kejiwaan, karena dan mungkin di dunia ini bukan hanya satu orang yang saya tahu, mereka senangnya itu mencari anak muda gitu ya, dan bahkan menikah terhadap yang anak muda gitu, lebih umurnya itu 1 kali lipat lebih mudah dari dia. Ya, Oh iya. apakah itu tergolong normal atau bagaimana Pak? Tolong pemberitahuannya kepada saya. Terima kasih. Baik Bu Heni, ini pertanyaan yang sangat penting Bu. Ini sangat penting dan baik sekali. It's very good question. Jadi gini Bu, ya dari ilmu pengetahuan seks ya, selama seseorang ini tidak memiliki ikatan pernikahan, entah itu suaminya sudah meninggal gitu ya, atau belum menikah, tapi dia udah terlanjur tua gitu ya misalkan ya, tapi tua-tua banget juga enggak. Nah, dan dia tertarik dengan di bawah usianya, itu satu hal yang masih bisa dipandang normal. Kenapa? Karena ketertarikan seksual itu tidak memandang usia, nggak bisa. Kecuali anaknya di bawah umur, underage. Misalnya masuk umur 13, 12, nah ini pedofil. Ini bahaya, ini harus ditanggulangi. Atau yang dia tertariki gitu ya, yang dia suka, itu udah menikah. Atau bahkan dia sendiri sudah menikah,
Nah, ini secara moral juga salah gitu. Tapi kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan seksnya, maka ketika seorang yang lebih dewasa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, menyukai yang lebih muda, itu satu hal yang masih dipandang normal atau wajar. Karena dalam ketertarikan seksual itu, ketertarikan kita sama orang itu bisa beda-beda, Bu. Ada orang yang suka sama seusianya. Ada orang yang suka dengan yang lebih tua. Gitu. Nah, ini kan jadi masalah kan karena gini, kadang-kadang kan perempuan normalnya kan wajarnya di bawah laki-laki kan umurnya ya. Jadi kalau perempuan di atas laki-laki itu kayak aneh gitu, kayak dipertanyakan apakah normal atau tidak. Sebenarnya ini normal-normal saja. Karena perempuan persis seperti laki-laki, bisa suka dengan yang lebih tua atau yang lebih muda. Kan kita sering temukan di masyarakat ya, ada laki-laki lebih tua suka dengan lebih muda. Nah kan kita nggak pernah persoalkan itu kan. Oh, karena kita anggap wajar. Tapi karena mungkin ini seorang yang lebih tua perempuan, ketika suka laki-laki lebih muda, jadi ini dipersoalkan. Tapi sebenarnya tidak masalah secara ilmu pengetahuan seks, asalkan selama dia tidak dalam ikatan pernikahan, ya, dan tidak di bawah usia, tidak di bawah umur. Ini masih bisa dibenarkan atau masih dipandang wajar. Gitu Bu Heni. Baik Pak, kalau secara pengetahuan itu normal, bagaimana secara kebudayaan? Mungkin kebudayaan mungkin menjadi satu dilema ya. Iya betul Bu. Kalau kita bicara kebudayaan, berarti kita harus kembali ke siapa yang berhubungan ini. Karena kan budaya antara satu tempat dengan tempat lain pun bisa beda Bu. Indonesia kan luas nih Bu. Kalau di Jakarta mungkin it's a usual thing gitu. Kalau di Jakarta yang kota besar metropolitan, tapi kalau dia budaya misalnya di daerah kecil gitu ya, ini mungkin bisa orang aneh atau tidak biasa. Nah makanya kalau balik ke pertimbangan budaya, maka begini, boleh atau tidaknya harus diputuskan dalam beberapa hal. Pertama, apakah secara kesehatan, ya dari kesehatan dulu dari inner self-nya dulu ya, ini memungkinkan nggak? Misalkan nih kalau dia udah tua, terus laki-lakinya masih muda, kan laki-laki muda pasti libidonya atau nafsu seksnya lebih tinggi dong ya. Kalau si perempuan ini tidak bisa memenuhi gitu kan. Nah ini kan jadi catatan penting. Jadi hal penting, mesti sadar nih. Entah itu laki-lakinya yang ingat bahwa kamu jangan tinggi-tinggi ekspektasinya, atau yang perempuan ini mesti tahu bahwa wah kamu tuntutannya berat nih sama anak muda nih, misalnya gitu kan. Tuntutannya berat. Kalau dia masih mau benar-benar ya. Nah, masih pikirin kesehatan dulu, aspek kesehatan, vitalitasnya. Yang kedua, tentu karena Indonesia itu bicara soal komunitas ya, keluarga. Maka pertimbangan keluarga jadi penting, Bang. Harus ada persetujuan keluarga. Sama lah kayak kita nikah biasa pun ada persetujuan keluarga kan. Keluarga sama-sama bisa menerima atau mau melanjutkan. Nah, kalau keluarga ada keberatan, nah ini perlu dibicarakan bersama menurut saya. Jadi mungkin di sini kalau secara kebudayaan, saya bisa melihat satu dari aspek kesehatan, dua dari aspek keluarga. Apa keyakinan yang dipegang oleh keluarga? Apa culture yang keluarga pegang? Kalau keluarga merasa ini tidak biasa atau ini sulit untuk diterima, maka ini perlu dikomunikasikan lebih lanjut. Bagaimana jalan keluarnya? Begitu Bu Eni. Baik Pak Grens, terima kasih. Karena saya ada dengar begini Pak, karena wanita itu kan Hawa itu kan lebih muda dari Adam ya. Jadi rata-rata itu biasanya wanita itu jauh lebih muda gitu umurnya. Nah, saya ingin tahu juga, saya udah dapat jawaban dari pendidikan, dari kebudayaan, dan sekarang saya ingin tahu dari segi Alkitabnya, bagaimana Alkitab membicarakan soal perbedaan umur ini gitu. Iya, Bu. Oke, saya jawab singkat mungkin ya. Kalau dari Alkitab, segi Alkitab atau firman Tuhan, sebenarnya tidak pernah ada pedoman ya, aturan bagaimana jarak usia. Laki-laki lebih tua atau perempuan lebih muda, nggak ada sih. Tapi memang tokoh-tokoh Alkitab, karena konteks atau zaman hari itu memang laki-laki yang lebih tua duluan gitu ya. Nah makanya di Alkitab itu lebih banyak memang laki-lakinya lebih tua, perempuannya muda. Banyak kan begitu, kayak Ishak, Abraham, itu kan istrinya lebih muda dibandingkan mereka. Tapi kan sekali lagi mungkin ini tidak bisa jadi patokan bahwa oke, yang benar itu adalah laki-laki lebih tua dari perempuan.
Yang perempuan lebih tua berarti itu salah misalnya gitu. Ini tidak bisa dijadikan patokan, Bu. Karena sebenarnya yang diingini firman Tuhan adalah begini. Kamu mau menikah dengan yang tua atau lebih muda? Yang pertama, apakah dia sepadan dengan kita? Ya kan, sepadan. Sepadan itu bicara soal apakah satu visi, satu jalan, satu semangat dalam Tuhan, ingin saling bertumbuh, ya kan? Yang kedua, apakah pasanganmu ini mendekatkanmu kepada Tuhan atau menjauhkan? Kan gitu ya, terang tidak bisa bersatu dengan gelap kan, ada ayatnya begitu ya. Nah, yang ketiga, apakah kamu dengan pasanganmu ini, ya kan, mendatangkan kemuliaan atau tidak? Ini kan jadi masalahnya. Nah, jadi kalau hubungan kita dan pasangan kita itu tidak menyandung orang lain, tidak membuat orang lain jadi apa ya, punya kepahitan dengan kita gitu. Itu masih bisa kita terima gitu. Tapi kembali Bu, karena ini pertanyaan personal, maka sebenarnya mungkin akan lebih baik dijawab secara personal juga Bu. Karena saya lihat nih mungkin ini pertanyaan pribadi gitu Bu ya, karena ada kasus tertentu ya. Nah, tapi dari firman Tuhan sebenarnya tidak ada pedoman khusus tentang jarak usia atau siapa yang harus lebih tua. Itu tidak ada Bu. Dikembalikan kepada bagaimana tadi unsur kebudayaan dan unsur ilmu pengetahuan untuk kita menimbang. Baik, makasih banyak ya Pak. Ren. Makasih banyak Bu. Oke, ada Bu Sabrina yang sudah raise hand. Oke, shalom, selamat malam Pak. Shalom malam Bu. Kalau pertanyaan ini sudah ditanyakan, saya minta maaf kalau terpaksa diulang yang menjawab. Iya. Pertanyaan saya begini Pak, biasanya ya wanita itu yang cepat kehilangan gairah ya. Jadi ini ada teman saya, untuk dia karena dia mengasihi suaminya dan dia tidak mau menolak suaminya, jadi dia punya cara itu dia nonton ini video porno ya untuk merangsang gairahnya. Terus pertanyaan saya, apakah perbuatan ini atau apa yang dia lakukan ini sesuatu yang baik dan yang lebih tepatnya apakah kalau orang Kristen ini sesuatu yang benar? Oke. Itu Baik. dulu Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini tadi memang sudah sedikit disinggung di depan, tapi saya jelaskan lagi tidak apa Bu. Ini sebenarnya sebuah solusi jangka pendek yang berbahaya. Saya sebutnya solusi jangka pendek kenapa? Memang dalam jangka pendek ini bisa membantu. Betul. Harus jujur, kalau kita pakai pornografi, ya, itu membantu dalam jangka pendek. Bisa terangsang, naik, turn on langsung. Karena kita melihat relasi seksual di luar kita, dan kita membayangkan itu kepada diri kita sendiri. Gitu ya. Tapi jangan lupa meskipun ini solusi jangka pendek, tapi ini berbahaya. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan ketergantungan. Akhirnya apa? Kita tidak bisa merasakan rangsangan seksual dengan pasangan kita. Jadinya dengan film, dengan tontonan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh menikah dengan pasangan kita atau dengan film kita kan gitu kan masalahnya ya. Nah inilah kenapa saya bilang berbahaya. Akhirnya ini memisahkan kita dari pasangan kita. Kita melakukan hubungan seksual tapi hubungan seksual dengan tontonan. Gitu. Jadi terpicu karena itu. Nah, ini jadi berbahaya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini kalau kasus seperti ini, Bu, ini harus dikonseling khusus sebenarnya. Kenapa nih dia bisa nggak terangsang dengan suaminya? Apakah ini masalah psikologis? Apakah ini masalah biologis? Kalau psikologis kan berarti kejiwaan. Mungkin dia ada luka sama suaminya, itu bisa loh Bu. Misalkan dia benci sama suami karena suami pernah pukul dia, atau suami pernah selingkuh. Saya pernah dengar beberapa orang, pasangannya selingkuh kan. Ketika pasangannya bertobat pun, mau kembali ke dia pun, dia masih ngerasa jijik dengan tubuh pasangannya. Nggak nafsu. Karena ngerasa itu badan udah dipegang orang lain, dia nggak terangsang gitu. Nah itu kan luka psikologis Bu. Nah ini perlu dikonseling. Atau mungkin juga permasalahan biologis. Misalkan hormon estrogennya ada gangguan misalkan ibu ini. Saya nggak tahu ibu ini gimana ya, apakah ada gangguan biologis atau tidak. Maka perlu dicek sebenarnya, ditanya. Ini masalahnya lebih ke biologis atau psikologis gitu. Atau memang yang ketiga Bu, opsi ketiga. Memang suasananya tidak mendukung Bu. Si suaminya nggak pintar menciptakan mood untuk
melakukan hubungan seksual itu. Jadi mungkin entah maksa lah, entah tadi ya saya bilang ya, tadi saya sempat singgung bahwa ketika berhubungan seksual itu yang penting bukan komunikasi di ranjangnya, tapi sebelum ranjang. Waktu kita pagi hari bangun, kita kerjain tugas rumah sama-sama, bersihkan rumah, laki-laki membantu, ya kan? Sehingga perempuan tersentuh. Perempuan merasa bahwa suaminya ini perhatian sama dia. Jadi ketika diranjang tidur bersama, waktu mau melakukan hubungan seksual, itu nggak perlu dirangsang. Udah langsung, cepat bisa. Karena sudah terbangun chemistry-nya dari pagi hari, dari sebelum mereka tidur bersama di ranjang. Gitu Bu, ini mesti dilihat 3 hal ini. Apakah masalah biologis, ataukah masalah psikologis, ataukah masalah lingkungan atau mood gitu ya. Moodnya tidak terbangun. Nah dari sisi firman Tuhan, saya memandang bahwa penggunaan pornografi itu tidak benar gitu ya. Karena kita menggantikan pasangan kita dengan pasangan yang lain. Ini artinya perzinahan juga dengan fantasi kita ya. Kan Tuhan ada bilang, kamu melihat perempuan tergerak syahwatmu, kamu sudah berzina. Nah, ketika kita melihat pornografi, perempuan lain atau laki-laki lain, tergerak syahwat kita, tergerak nafsu kita ingin berhubungan seks, maka kita jadi juga berzina akhirnya. Dan hal lain Bu, bukan cuma firman Tuhan, tapi juga sebenarnya ketika kita sedang nonton video porno, dosanya itu bukan hanya dalam diri kita karena kita nonton. Tapi dosanya adalah karena kita juga sebenarnya Bu, secara tidak langsung sedang ikut yang namanya itu sex trafficking. Perdagangan seksual lewat internet. Orang-orang diperjualbelikan seksualitasnya. Bahkan ada yang tidak sepersetujuan dia ya. Dia tidak agree gitu untuk dijual videonya, tapi dijual oleh satu situs porno, ditaruh, diposting, dibagikan. Ini kejahatan sebenarnya. Jadi ketika kita nonton video porno, sebenarnya kita sedang melestarikan itu. Kan gitu ya, kayak orang kenapa makan narkoba? Kenapa orang jual narkoba? Karena kan ada yang beli kan. Sama, kenapa video porno terus ada? Kenapa terus ada ya istilahnya orang-orang yang diperjualbelikan tubuhnya di video itu? Ya karena ada yang konsumsi. Nah, kalau kita konsumsi, kita dosa sama orang lain yang diperjualbelikan itu. Sebenarnya, Bu. Jadi bukan hanya dosa pribadi, tapi juga sebenarnya dosa ke orang lain yang tubuhnya dijual dan kita nikmati gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi masukan Bu buat yang tadi mungkin Ibu sampaikan kasus itu. Dan semoga ini bisa menjawab. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak, sangat menjawab. Dan yang terakhir sebelum saya, ini bukan pertanyaan, tadi ada Ibu yang bertanya soal umur itu ya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Bapak juga sudah jelaskan dan Ibu Ana, karena saya sendiri mau pengalaman saya juga umur saya 3 tahun saya lebih tua daripada suami, tapi ya semuanya baik aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bu. Kak Glenn, ada pertanyaan lagi. Kayaknya nih pertanyaannya masuk terus seru nih Kak. Bisa sampai jam 2 kita. Sesi 3 nih perlu nanti nih. Oke. Kak, Lanjut. bagaimana dengan, ini ada yang tanya, mungkin sehubungan sama yang tadi soal konseling pranikah itu ya, kalau ada yang udah melakukan hubungan seksual. Nah ini yang ditanyakan bagaimana dengan budaya gereja yang menetapkan mempelai wanita yang sudah married by accident, ini istilahnya mungkin hamil di luar nikah kali ya Kak ya, atau yang pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah tapi nggak jadi, maksudnya nggak hamil tapi sudah pernah gitu. Ya. Nah itu cadarnya nggak boleh ditutup gitu Kak. Oh iya betul. Di awal ibadah pernikahan katanya sebagai tanda kejujuran di hadapan Tuhan. Kalau dari segi konseling, dari sisi apapun, gimana ini Kak? Oke. Kalau dari saya secara pribadi ya, saya tidak bicara tentang gereja tertentu ya. Jadi pendapat pribadi saya sangat tidak setuju. Kenapa? Satu, itu mempermalukan. Karena kan orang pasti tahu kan, dibuka, wah ini udah pernah hubungan seks sama siapa ya. Bukannya malah, orang-orang kan nggak mungkin mau sama-sama iba, malah mendoakan. Saya rasa jarang, orang pasti pada ngomongin nih jadinya. Wah itu gila ya udah berhubungan seks ya. Tuh kebuka tuh cadarnya tuh. Wah itu malu.
Malu, kasihan. Tuhan aja nggak permalukan dia loh ketika dia berhubungan seks. Kan nggak ketahuan kan? Kok kita permalukan loh sebagai manusia biasa gitu kan? Nah ini menurut saya nggak setuju. Tapi nggak tahu ya, kalau ada yang punya pertimbangan lain, saya terbuka sekali. Tapi bagi saya nggak setuju. Kenapa tadi itu mempermalukan? Yang kedua, itu sebenarnya melanggengkan mitos keperawanan. Seakan-akan ada perempuan yang perawan yang lebih tinggi nilainya, dan yang tidak perawan itu lebih turun nilainya. Bukankah orang perawan maupun tidak perawan sama-sama berharga di mata Tuhan? Terus kenapa gereja mesti mempermasalahkan orang yang tidak perawan? Jadi nggak konsisten kan? Di satu sisi kita bilang, oh semua kamu berharga di mata Tuhan karena Tuhan mati buat kalian semua, bahkan ketika kalian masih berdosa. Tapi di sisi lain kita tidak bisa menerima orang yang jatuh dalam dosa dan dia sudah mengakui kesalahannya. Nah ini kan jadi nggak konsisten. Kita masih mau permalukan dengan buka cadarnya. Nah ini selain mempermalukan, ini juga menurut saya akhirnya bikin gereja tidak konsisten, melanggengkan mitos keperawanan gitu loh, bahwa orang perawan itu lebih berharga gitu kan, yang tidak ya tidak gitu. Dan sebenarnya penelitian terkini yang menunjukkan Bapak Ibu sekalian ya, yang namanya selaput darah di perempuan itu, selaput darah, himen ya, itu tidak bisa menunjukkan keperawanan seseorang. Selaput darah itu bisa sobek karena aktivitas yang ekstrim, bisa karena olahraga, atau bahkan seorang perempuan tidak punya himen atau selaput darah. Itu ada kok, nggak punya selaput darah. Maaf ya, waktu malam pertama itu nggak berdarah. Banyak kok yang begitu, nggak berdarah. Apakah yang berdarah itu artinya, wah ini unboxing nih, wah bahasa orang kan kejam ya, unboxing ya. Unboxing, wah itu kejam sih, udah kayak perempuan tuh barang loh. Saya tuh paling kesel ya kalau orang ngomong, wah kita unboxing dulu malam ini. Wah kamu perlakukan pasanganmu sebagai barang, objek ya. Wah ini agak jahat sih benar. Tapi ya oke lah, orang bilang biasanya, aduh saya mau belah duren dulu gitu ya. Lihat ada darahnya nggak? Kalau ada darah kayak puas gitu loh. Wah ini saya mau bertanya nih sebenarnya ke laki-laki seperti ini. Kamu ini laki-laki apa Dracula? Kok sukanya nyari darah di malam pertama gitu? Padahal belum tentu semua orang itu berdarah. Bisa karena himennya sudah sobek karena olahraga, kayak misalnya karate gitu kan, atau taekwondo itu kan kakinya ngangkatnya tinggi kan, itu bisa sobek itu. Atau dia tidak punya himen sama sekali. Nah, kok kita langsung berkata bahwa oh kalau kamu udah di ini kamu nggak perawan, dan kalau kamu udah perawan kamu udah nggak berharga lagi atau kurang berharga jadi kelas 2, perempuan kelas 2. Nah, ini jadi masalah. Menurut saya ini sangat tidak tepat. Dan kalau saya mungkin dikasih kesempatan bicara, saya akan lebih memilih bahwa mending itu ditiadakan sama sekali. Sebenarnya cadar atau veil itu ya, kerudung itu mending ditiadakan sama sekali. Tidak ditiadakan sama sekali karena itu tidak memiliki simbol yang signifikan dalam sebuah pemberkatan nikah. Hanya kadang-kadang malah jadi seringkali penggunaan untuk mempermalukan orang itu tadi. Kalau udah nggak perawan diangkat, kalau masih perawan dikasih gini. Ya kalau dia bohong kita mana tahu juga kan? Dia bilang saya perawan, dia pakai bohong juga nggak tahu kita. Itu jadi menurut saya nggak terlalu berfungsi ya kalau bagi saya ya. Tapi silahkan kalau ada pendapat lain. Gitu sih Christine. Oke, jadi himen itu bukan surat suara ya Bapak Ibu yang waktu belum dicoblos masih mulus, begitu sudah dicoblos jadi bolong gitu ya, tidak Iya seperti betul. itu. Bisa di Google bentuknya macam-macam gitu ya. Iya Oke, betul Kak Christine. Himen juga kebuka ya. Kalau nggak kebuka kan gimana mau darah menstruasi keluar, betul. ya begitu. Mungkin ini pengetahuan yang baru juga. Jadi malam ini kita ternyata akhirnya arahnya lebih banyak membicarakan soal seks dalam pernikahan ya. Kalau di sesi lalu kita banyak ngomong soal LGBT, yang kali ini kita lebih banyak ngomong soal seks dalam pernikahan. Tadi yang saya highlight itu adalah seks yang kudus adalah dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, serta aman dan sehat. Artinya harus sepakat, harus sama-sama dalam kondisi saling menikmati, bukan cuma salah satu yang menikmati, dan yang kedua, dua-duanya harus dalam keadaan yang sehat. Gitu. Jadi sebelum masuk ke pernikahan juga penting untuk mempersiapkan mentalitas yang akhirnya membuat kehidupan pernikahan itu bukan jadi neraka gitu ya Kak Glenn, tapi jadi surga di dunia gitu. Oke.
Mungkin kita akan akhiri di sini karena ini udah jam 9. Kak Gren bisa ngasih closing statement, silakan. Oke, makasih. Closing statement-nya adalah kita ini manusia Allah yang dilahirkan dalam wujud atau keberadaan seksual ya. Jadi kita nggak pernah lepas dari seksualitas kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Gunakan seksualitas kita untuk memuliakan Allah. Selalu untuk kemuliaan Allah dan untuk kerajaan Tuhan. Jangan istilahnya ya mempersalahgunakan ataupun mengabuse atau apa ya bahasa gampangnya. Kita menyalahgunakan punya orang lain juga atau pasangan kita, jangan. Kita jaga diri kita, diri pasangan kita, saling membahagiakan, hidup dalam kebenaran. Kalau ada yang nggak sesuai ekspektasi kita dalam hal seksualitas ya, terutama yang sudah suami istri, didiskusikan. Kalau ada yang nggak sesuai itu didiskusikan, diomongin. Aku maunya gimana, kamu maunya gimana. Kita mau berhenti untuk membicarakan bahwa seks itu tabu, jorok, nggak pantas diomongin. Tidak. Semua itu adalah hal yang suci. Asal tadi tepat orang, tepat waktu. Itu hal yang suci, yang benar di mata Tuhan, yang kita nggak perlu merasa minder atau tabu ketika membicarakannya. Karena kita diciptakan Allah dalam bentuk makhluk seksual. Dan itu untuk dinikmati juga. Dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang aman dan sehat. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat menjadi manusia seksual, ya kan? Yang selalu ada di hadapan Allah. Jadilah berkenan dengan seluruh keberadaan kita ini, supaya apa yang dititipkan Tuhan pada kita di tubuh kita ini jadi hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih, itu aja